Bab 1, Kuburan Artefak. Danau Berkarat, pabrik pengolahan limbah khusus federal nomor 23. Juga dikenal sebagai kuburan artefak. Pertumbuhan peradaban terus-menerus didorong oleh kekuatan budidaya. Artefak dulunya sulit dijangkau, namun artefak yang hanya bisa dioperasikan oleh penggarap menyebar ke setiap rumah tangga. Mereka menjadi barang penting dalam kehidupan sehari-hari, membantu mereka hidup, bepergian, belajar, dan bekerja. Teknologi ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, namun juga menghasilkan banyak limbah artefak dan potongan logam. Limbah artefak biasanya mempunyai sisa energi esensi yang cukup banyak sehingga mudah menimbulkan polusi radiasi. Susunan mesin terbang yang menyusun artefak sangat mudah berubah sehingga ada risiko ledakan. Jika dibiarkan, limbah artefak dapat menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, di sekeliling setiap kota federal, instalasi pengolahan limbah khusus dipasang untuk mengolah limbah artefak. Pabrik pengolahan limbah khusus nomor 23, terletak di pinggiran selatan, Tombak Terapung, Kota Budidaya Federal. Di bawah langit kuning kabur, rawa ungu yang tercemar mengeluarkan bau busuk. Puncak gunung pecahan logam menonjol dari rawa seperti tulang punggung dinosaurus. Pecahan pedang terbang berserakan secara kacau di puncaknya. Duduk di sebelah pedang adalah golem kristal berkarat, rongga matanya yang kosong menunjukkan api rohnya telah lama padam. Satu-satunya yang tersisa hanyalah serangga pemakan esensi, yang muncul dari tengkorak, dengan hati-hati melihat sekeliling di kuburan artefak, di mana bahaya mengintai di segala penjuru. Ledakan. Di dekat tumpukan sampah lainnya, susunan mesin terbang artefak yang dibuang mulai retak. Energi esensi berlebihnya tiba-tiba meledak dan membuat separuh gunung terbang di udara. Bagian logam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit seperti seorang gadis yang menyebarkan bunga, berhamburan ke segala arah. Pegunungan di sekitarnya dipicu menjadi reaksi berantai. Melihat ke atas, yang terlihat hanyalah asap dan debu. Itu memberikan gambaran tarian setan yang menutupi seluruh langit. Di sini, tampaknya kehidupan dilarang. Hanya kecoa dan cacing kecil yang bisa menganggap tempat ini sebagai surga. Namun, Liao diam-diam bersembunyi di balik tumpukan sampah. Menjilati bibirnya yang pecah-pecah, ia mengenakan jaket kuning kotor yang tertutup debu yang membuatnya menyatu dengan lingkungan. Dia melirik awan jamur yang perlahan naik di dekatnya. Di mata mudanya yang jernih, tidak ada jejak emosi yang terlihat, tidak ada perasaan yang keluar. Hanya ketika tanah dan pecahan logam berceceran di atas tumpukan sampah, dia mundur lebih dalam ke tumpukan sampah. Pada saat yang sama, dia memakai kacamata yang menutupi separuh wajahnya. Itu di sini. Ketika arloji esensi di pergelangan tangannya mulai bergetar, pemuda itu menjadi bersemangat dan sudut mulutnya menyeringai licik. 15:52:38, waktu pembuangan sampah rutin sehari-hari, juga dikenal oleh penyelamat, seperti Liao sebagai waktu pesta. Jam tangan esensi di pergelangan tangan kirinya adalah model Elite Hunter yang diproduksi 3 tahun lalu oleh Guild Penggarap, Zephyr Guild. Dia menemukannya di dalam tumpukan sampah dan membutuhkan waktu tidak kurang dari 2 bulan untuk memperbaikinya. Itu memiliki fungsi yang luar biasa selain memberitahu waktu. Itu bisa merekam frekuensi getaran unik. Ketika getaran unik menyebar di sekitarnya, pemiliknya akan diberitahu. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengingatkan para pemburu akan keberadaan Vian Beast yang kuat di dekatnya. Namun setelah dimodifikasi oleh Liao, fungsinya diubah menjadi peringatan kedatangan kapal sampah. Tak lama kemudian, diiringi suara dengungan kecil, selusin titik hitam muncul di ufuk utara. Menutupi bumi dan menutupi langit, asap dan debu akibat ledakan masih belum hilang. Selusin titik hitam bercampur di dalamnya dan tidak dapat dibedakan. Liao mengangkat hidungnya. Jarinya menyentuh lembut mesin terbang yang terletak di sisi kacamatanya. Astaga, selembar darah merah muncul di permukaan Google. Di bawah tatapan merah, kapal sampah yang tersembunyi oleh asap memiliki siluet bulat yang terlihat jelas. Fungsi berburu jam tangan esensi juga memungkinkan penguncian frekuensi getaran unik dari satu kapal sampah. Kapal sampah nomor 1327, aku memilihmu. Sejak Liao lahir hingga ia berusia 10 tahun, 10 tahun ini ia tinggal di makam artefak. Dia tahu setiap inci tanah dan setiap kapal sampah di langit, seolah-olah itu adalah jari di tangannya. Kapal sampah nomor 1327, ini secara khusus bertanggung jawab mengumpulkan sampah dari sisi timur atas kota terapung Tombak. Upper East Side adalah distrik paling mewah di antara distrik-distrik kaya, yang berisi tempat tinggal beberapa petani. Artefak yang mereka buang adalah yang paling berharga. Beberapa artefak masih dalam kondisi baik. Benda-benda tersebut hanya dibuang begitu saja oleh para penggarap dan orang kaya hanya karena sudah ketinggalan zaman, atau karena artefak generasi baru telah dirilis. Dari sudut pandang Liao, ini bukanlah kapal sampah. Itu adalah kapal harta karun yang penuh dengan emas. Astaga, sepasang kaki Liao mengeluarkan kekuatan. Seperti peluru yang ditembakkan, dia dengan liar berlari melewati tumpukan sampah dan menyerbu ke dalam asap dan debu, menuju kapal sampah nomor 1327. Tumpukan sampah di sekelilingnya berada di ambang kehancuran. Gelembung rawa beracun yang berbahaya bergemuruh di bawah kakinya. Liao seperti monyet paling gesit di pegunungan dan hutan. Sesekali, dia akan mengerahkan kekuatan di suatu tempat di atas tumpukan sampah, bergerak puluhan meter di setiap langkahnya. Gerakannya bagai awan yang melayang dan air yang mengalir, memberikan rasa ketenangan. Liao, kamu bajingan. Kamu datang untuk berebut makanan denganku lagi. Saat ini,
Dari balik dasar beberapa gunung muncul selusin sosok. Mereka berpakaian mirip dengan Liao, hanya saja mereka tidak memakai kacamata merah canggih dan jam tangan esensi yang dipasang pada Liao. Sambil memegang sekop dan tongkat logam, orang-orang ini mendekat dengan agresif. Mereka sama seperti Liao. Mereka mengandalkan instalasi pengolahan sampah khusus nomor 23 untuk bertahan hidup sebagai penyelamat sampah. Di mana ada keuntungan, di situ ada persaingan. Limbah artefak yang dibuang dari kapal mungkin hanya menjadi sampah bagi para penggarap eselon atas, namun bagi orang-orang yang berada di anak tangga paling bawah, artefak tersebut mewakili harapan untuk bertahan hidup. Liao adalah penyelamat yang telah beradaptasi dengan baik di makam artefak. Tentu saja, ini juga menjadikannya duri terbesar di pihak penyelamat sampah lainnya, duri dalam daging. Sebenarnya, Liao tidak peduli untuk akur. Sambil tertawa, pinggangnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan tubuhnya berputar dengan cara yang aneh. Tanpa peringatan, dia berbalik 90 derajat, menjauh dari pemuda gemuk dengan alis berkerut yang ada di depannya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan kakinya untuk dengan ganas meluncurkan wajah gemuk itu, mendorong seluruh tubuhnya sejauh 30-40 meter. Fatileng, semua orang di sini untuk membawakan makan malam ke meja. Itu semua tergantung siapa yang lebih cepat. Berat badanmu harus turun. Wajah pemuda gemuk itu memerah, hidungnya hampir tenggelam ke dalam dagingnya yang berlemak. Dia marah sampai mengamuk. Tidak dapat menerima hal ini, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan mereka segera memasuki area yang dipenuhi asap dan debu. Karena ledakan baru saja terjadi, area tersebut menjadi sangat tidak stabil. Lusinan gunung sampah bisa runtuh kapan saja, bahkan menyebabkan kelompok pemuda Fatileng yang jahat tidak punya pilihan lain selain memperlambat langkah mereka dan menatap kosong pada kecepatan kilat Liao. Melihat ini, Fatileng mau tidak mau mengeluarkan seteguk air liur. Bajingan ini, dia benar-benar memenuhi reputasi lebih mementingkan uang daripada nyawanya. Ya Tuhan, jika engkau mempunyai mata, semoga petir menyambarnya hingga mati. Sesuai dengan kata-kata itu, segunung sampah meledak di dekat Liao. Ribuan bagian logam dan artefak rusak membanjiri seperti arus deras. Itu menjadi kenyataan. Fatileng dan para pemuda terperangah. Mereka benar-benar bingung. Namun, jeritan menembus asap dan debu sambil berseru, "Hitam kecil, selamatkan aku." Sebuah jalan yang lebih dalam dari langit malam, garis hitam melesat seperti kilat dan membuat lubang di banjir logam. Benda itu berkarat, ada bagian pinggirnya yang sobek, dan warnanya benar-benar hitam. Pedang terbang ini memiliki pelindung tangan raksasa berbentuk dua sayap hitam yang memanjang. Liao seperti orang tenggelam yang menggenggam sedotan dengan kuat. Dia memeluk pedang terbang itu seumur hidup. Melengkungkan seluruh tubuhnya ke garis hitam, dia menembus ke langit. Di tengah langit, sosok raksasa yang terdiri dari selusin kapal sampah telah muncul. Setiap kapal sampah memiliki panjang ratusan meter dan memiliki sosok bulat montok seperti penyu mitologis yang menopang bumi. Di atas setiap cangkang penyu, diukir puluhan ribu mesin terbang, semuanya tersusun rapat. Mereka berkelap-kelip dengan cahaya esensi dalam 5 warna cerah, membantu makhluk raksasa berbobot lebih dari 10.000 ton itu melawan efek gravitasi. Menabrak, penyu raksasa, membuka lubang di perutnya satu demi satu. Keluarlah hujan pecahan logam dan pecahan artefak yang menutupi langit, menghantam bumi tanpa henti. Dalam sekejap, energi esensi dalam seluruh bidang terganggu dan terguncang. Situasi berbahaya telah dipicu. Bahkan kapal sampah seberat lebih dari 10.000 ton berguncang ke kiri dan ke kanan di tengah gelombang energi esensi. Di bawah turbulensi yang hebat, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berpisah satu sama lain, dengan harapan dapat mengurangi kerusakan. Kelompok Fatileng terlebih lagi tidak berani mendekat secara gegabah. Mereka takut terjebak dalam kekacauan. Liao masih mengendarai pedang terbang hitam itu, berlari cepat menembus gelombang energi esensi. Penampilannya sangat buruk, tapi dia bergerak dengan gesit seperti ikan lumpur. Tentu saja, dia tidak berani menghadapi langsung amukan ombak dan badai laut. Sebaliknya, dia mengandalkan pengalaman bertahan hidup selama lebih dari 10 tahun, berusaha menemukan area di mana gelombang energi esensi saling mengganggu secara destruktif dan membatalkan ketenangan, semata-mata demi sedekat mungkin dengan lokasi limbah artefak yang dibuang. Paviliun yang paling dekat dengan air adalah yang pertama berjemur di bawah sinar bulan. Akhirnya, setelah hampir 10 menit membuang, kapal sampah mengeluarkan suara gemuruh seperti raksasa. Mereka mengubah arah, dengan malas kembali ke rumah. Asap dan debu berangsur-angsur hilang juga. Fatileng baru saja naik ke pusat pembuangan sampah besar-besaran. Dia langsung melihat Liao duduk dengan nyaman di atas tumpukan sampah yang baru dibuat, menatapnya dengan senyum berseri-seri. Sial, wajah Fatileng gemetar karena marah, tapi hatinya kacau. Liao memilih gunung sampah ini dengan cukup cerdik. Itu bukan yang terbesar, dan tampaknya juga bukan bahan yang paling melimpah. Masih ada lusinan tumpukan sampah di sekelilingnya, semuanya berisi artefak-artefak terbuang yang tak ternilai harganya. Adapun penyelamat, ada lebih dari dua pihak ini. Jika Fatileng terus bersaing dengan Liao, ada kemungkinan sebagian keuntungannya akan diambil oleh penyelamat ikan lainnya. Sosok-sosok penyelamat lainnya sudah samar-samar muncul. Tangisan gembira terdengar dari puncak beberapa gunung sampah, orang telah menemukan harta berharga. Apalagi, Fatileng pernah mendengar bahwa bocah menjijikan ini, Liao,
adalah murid sekolah menengah afiliasi kedua Persekutuan Nimbus Merah yang terkenal di kota Tombak Terapung. Persekutuan Nimbus Merah adalah sekte terkenal yang terletak di bagian selatan federasi. Kekuatan mereka kejam dan mereka memiliki banyak ahli. Meskipun Liao mungkin belum mempelajari teknik master yang sebenarnya, dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani hanya dengan 3 kepalan tangan dan 2 kaki. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencari nafkah dengan berjuang selama lebih dari 10 tahun di makam artefak ini, masih dalam keadaan sehat dan sigap, juga mendapat julukan, Herring. Tapi bagaimana bisa Fatileng membiarkannya begitu saja? Kemana perginya wajahnya? Hidungnya masih tertanam di dalam dagingnya. Saat hatinya kacau, angin kencang bertiup kencang. Fatileng tanpa sadar menggenggam tangannya, dan tangannya merasakan sesuatu yang sedingin es. Di tangannya sebenarnya ada unit prosesor kristal bekas seukuran kepalan tangan. Liao tertawa terbahak-bahak, berkata, "Leng gemuk, semua orang di sini untuk mencari nafkah. Saya baru saja mengambil CPU kelas, Starlight, dari Anda terakhir kali. Ini tidak seperti aku membunuh ayahmu. Bukankah tidak perlu berbuat sejauh ini, terus-menerus sampai pada titik kematian? Di sini, saya baru saja menemukan CPU, Brave Dragon 17, yang diproduksi oleh Viridian Dragon Guild. Ini adalah model terbaru, yang mampu menghitung lebih dari 5.000 pikiran telepati per detik. Meski digoreng, menurutku kamu bisa mendapat 3 atau 4.000 dolar untuk itu. Anggap saja itu sebagai tanda hormat dariku, kakak Fatileng. Mulai sekarang kita seimbang, bagaimana menurutmu?" "Kamu?" Fatileng tidak menyangka Liao akan mengatakan hal seperti ini. Dia langsung tertegun dan agak tidak percaya, sambil menggaruk lemak di wajahnya. "Yo, lihat ke sana, pasukan Wild Wolf hampir tiba. Mereka tidak berlari sendirian seperti orang ini. Mereka benar-benar akan mencerna lusinan tumpukan sampah yang gundul. Mereka tidak akan meninggalkan satu sekrup pun untukmu," kata Liao sambil dengan cepat menunjuk ke arah barat. Wajah Fatileng berubah warna. Dia memicingkan matanya cukup lama dan akhirnya membuat resolusi. Dia segera mengacungkan jempol pada Liao, sambil mengeluarkan kalimat, "Baiklah nak, kamu punya daging. Ayo kita bermesraan dengan barangnya secepatnya." Sekelompok penyelamat tersebar ke segala arah, menyerbu menuju tumpukan sampah di segala arah. Wah, Liao menghela nafas lega. Pantatnya tergeletak di tumpukan sampah dan butiran keringat mengalir di dahinya. Seringai di wajahnya berubah menjadi ratapan saat dia tiba-tiba bangkit. "Mati gemuk, saya dengan susah payah menemukan prosesor Brave Dragon 17 itu, dan itu menjadi milik Anda secara cuma-cuma. Tunggu saja, apakah menurutmu semudah itu mengambil dariku, si Herring, Liao? Akan ada hari di mana apa yang kamu makan dariku akan diludahkan kembali kepadaku. Saya akan mengambil kembali apa yang Anda ambil dari saya dengan bunga. Saya akan memastikan minatnya juga tinggi. Saya akan memberitahu Anda, mengapa semua orang memanggil saya, burung herring yang lebih menghargai uang daripada kehidupan. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya harus lebih cepat." Geng serigala liar, kumpulan daging cincang itu, bahkan lebih tidak masuk akal daripada Fatileng. Liao menurunkan kacamatanya sehingga menempel di lehernya. Menggosok kedua tangannya, sepasang matanya mengandung kilatan cahaya. Menjilati bibirnya, dia bergegas menuju tumpukan sampah yang baru dibuat. Bab 2, Proyektor Hologram. 5 jam kemudian, malam telah tiba. Desa Matahari Pagi, terletak di sebelah instalasi pengolahan sampah khusus nomor 23. Meski namanya terdengar menyenangkan, Morning Sun Village sebenarnya adalah kawasan perumahan paling bobrok dan termurah di kota Tombak Terapung. Lokasi yang tepat di sebelah makam artefak berarti iklimnya sangat buruk. Sepanjang tahun, bau tajam menyebar di udara. Bahkan ketika kota utama memiliki langit biru dan awan putih, akan ada lapisan abu-abu mendung di sini. Dari 19 kawasan sewa tempat tinggal di kota Terapung Tombak, kawasan ini memiliki kualitas hidup paling rendah. Tentu saja, harga sewanya paling rendah. Betapapun murahnya harga sewa, tidak banyak orang yang mau tinggal di dekat instalasi pengolahan limbah. Beberapa bangunan tempat tinggal benar-benar kosong. Karena pemakaian bertahun-tahun tanpa perawatan apapun, baik eksterior maupun interiornya retak. Koridor ditutupi sarang laba-laba. Itu, untuk semua maksud dan tujuan, adalah kota hantu. Dan Liao adalah penduduk jangka panjang di kota hantu ini. Dia menyukai ketenangan di sini. Dia tidak akan mengganggu siapapun ketika dia memperbaiki dan memodifikasi artefaknya di rumah. Itu dekat dengan makam artefak. Sewanya murah. Itu hanya memberikan banyak manfaat. Rumahnya kira-kira 50 meter persegi. Ada 2 ruangan, yang luar dan yang dalam. Ruang luar digunakan untuk makan, minum, dan hiburan. Kamar tidur bagian dalam direnovasi menjadi bengkel artefak. Ketika seseorang memasuki rumah, gambar pertama yang menarik perhatian yang akan dilihatnya adalah ratusan prosesor kristal yang digantung dengan tali, tampak seperti ratusan kerangka tengkorak. Unit prosesor kristal ini sebagian besar merupakan peninggalan beberapa ratus tahun yang lalu, yang telah kehilangan kemampuan komputasinya. Mereka diambil oleh Liao, menjadi bagian dari koleksinya. Dia adalah penggemar prosesor kristal yang gila dan sangat menyukai artefak semacam ini yang mampu memproses segudang pemikiran telepati seperti otak para kultivator. Di ruang tamu mungil ini terdapat tumpukan buku kertas, sesuatu yang jarang terlihat di era ini. Tumpukan tersebut mengungkapkan judul seperti, dan banyak di antaranya merupakan teks kuno dari ratusan tahun yang lalu.
Warnanya abu-abu dan kuning serta bersisik dan lembek. Dikelilingi oleh buku-buku dan pengolah kristal terdapat kasur jerami bekas dan agak tua. Ini adalah meja, kursi, dan tempat tidur Liao. Dan di dalam bengkel artefak di ruang dalam terdapat tumpukan harta berharga yang dikumpulkan Liao dari pabrik pengolahan limbah. Ada pedang terbang berkilauan, jimat dengan kaligrafi mistis tergambar di atasnya, dan ramuan dengan aroma yang sangat menyenangkan. Bahkan lebih banyak lagi artefak yang dibongkar olehnya menjadi komponen paling dasar dan tanpa sadar ditumpuk di sudut, menjadi miniatur tumpukan sampah. Pada saat ini, Liao mengangkat artefak berbentuk kubus berwarna putih keperakan. Matanya bersinar dan berkilau, seperti serigala jahat yang mengincar kelinci kecil. Garis air liur hampir menetes ke tepi mulutnya. Pedang terbang panjang bersayap hitam itu menjulur di punggungnya, mencoba melihat sekeliling seperti ular gemuk yang agak penasaran. Yang mengejutkan adalah, proyektor hologram 3D, generasi terbaru dari Persatuan Seribu Ilusi dengan harga pasar lebih dari $20.000. Jika saya bisa memperbaikinya, saya mungkin bisa mendapatkan hingga $10.000 untuk itu. Si hitam kecil, kali ini kita sukses besar. Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan peluit panjang. Pedang terbang hitam itu mengeluarkan suara mencicit. Dua lembar sayapnya terbang ke atas dan ke bawah, seolah menarik kegirangan. Tanpa diduga, ia menunjukkan tanda keserakahan yang sama dengan pemiliknya. Tangan Liao melebar dan 7 hingga 8 alat berbentuk aneh yang digunakan untuk pemeliharaan muncul di antara jari-jarinya. Ada yang menyerupai obeng, ada pula yang menyerupai tang kecil. Ada juga jarum perak yang panjang dan tipis serta perkakas yang melengkung dan tidak dapat disebutkan namanya. Small Black, coba tebak beberapa detik. Pedang terbang hitam mengeluarkan 2 suara mencicit, terbang di udara menggunakan ujung runcingnya untuk menggambar angka 50. 50 detik. Kamu benar-benar meremehkanku. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang selama 3 detik. Setelah membuka matanya, keserakahan dan kegembiraan di matanya menghilang tanpa jejak. Bagaikan sumur kuno yang tak bergerak, yang tersisa hanyalah rasa percaya diri yang dingin dan jernih. Sepasang tangan Liao tiba-tiba bergerak. 10 jari berubah menjadi 10 jalur cahaya yang mengalir, menyelimuti artefak putih keperakan itu sepenuhnya. Pada awalnya, jika seseorang melihat lebih dekat, samar-samar mereka dapat melihat arah dan gerakan ujung jarinya. Namun tak lama kemudian, hanya awan fluoresensi yang menyilaukan yang dapat terlihat. Di dalam fluoresensi terdengar suara gemerisik. Setengah menit kemudian, fluoresensi bergetar dan suara gemerisik menghilang. Ratusan bayangan mundur kembali ke asalnya. Sepasang mata Liao masih tertuju pada posisi aslinya, tidak melakukan gerakan sekecil apapun. Sedangkan untuk artefak berwarna putih keperakan, proyektor hologram 3D, telah dibongkar oleh Liao menjadi 425 bagian dasar. 39 detik, dan selesai. Liao berseru kemenangan, mengedipkan mata dengan bangga pada pedang terbang hitam itu. Kemudian, ia mulai belajar dengan konsentrasi penuh. Cek-cek, proyektor hologram model terbaru dari Tousan Illusion Guild ini benar-benar hebat. Komposisi yang rumit, keseimbangan esensi ibarat karya alam. Bagian yang paling menakjubkan adalah chip kristal utama ini seukuran kuku jari tangan, tapi entah bagaimana lebih dari 300 mesin terbang terukir pada chip kristal ini, semuanya bekerja bersama-sama satu sama lain untuk membentuk lebih dari 20 susunan mesin terbang, itu hanyalah sebuah karya seni. Tangan Liao memegang kaca pembesar, dengan hati-hati mengamati keping kristal utama yang diekstraksi. Wajahnya dipenuhi mabuk seperti seorang pesiarah. Semakin dia mengamati, semakin mendalam ekspresinya. Itu tidak benar, tidak hanya ada 300 mesin terbang. Chip kristal utama ini tampaknya menggunakan teknologi pelipatan kristal, mengambil 3 keping kristal dan melapisinya satu sama lain, semuanya berisi lebih dari 1000 mesin terbang dan membentuk lebih dari 100 susunan mesin terbang 3 dimensi. Ini tidak terbayangkan. Semakin banyak dia belajar, semakin mendalam perasaannya. Liao memasuki keadaan yang sangat asyik, melupakan berlalunya waktu, dan belajar dengan cermat selama 3 jam atau lebih. Dia gagal untuk sepenuhnya memahami satu susunan mesin terbang, sebaliknya, pengamatannya menyebabkan dia menjadi pusing dan pusing karena penglihatannya menjadi hitam. Saat ini, dia paling banyak memiliki level, teknisi artefak junior. Kesenjangan antara levelnya dan Master Artificer, Persekutuan Seribu Ilusi, benar-benar terlalu lebar. Jika chip kristal utama ini bermasalah, maka dia tidak punya pilihan selain mengambil proyektor hologram 3D ini dan menjualnya sebagai barang cacat. Untungnya, setelah menggunakan alat cadangan esensi untuk menyuntikkan energi esensi, Liao menemukan bahwa energi esensi mengalir dengan lancar di chip kristal utama. Sirkuit esensinya jelas, susunan mesin terbangnya stabil, dan tidak ada anomali. Setelah diperiksa dengan cermat, ia menemukan bahwa masalahnya berasal dari saluran kristal. Anomali fluktuasi energi esensi telah menyebabkan saluran kristal ini terbakar. Beruntung bagi Liao, saluran kristal ini merupakan komponen standar dan sangat mudah diganti. Liao dengan cepat menemukan penggantinya dari inventaris di rumahnya. Menutup matanya, dia diam-diam mengingat proses pembongkarannya baru-baru ini. Gambaran diagram struktur lengkap muncul di benaknya. Tangannya bergerak secara otomatis, hembusan angin menyapu, dan proyektor hologram 3D dipasang kembali. Dia menggunakan alat cadangan esensi untuk menyuntikkan sungai energi esensi.
Bagian luarnya yang berwarna putih bersih samar-samar memancarkan fluoresensi biru seolah-olah itu adalah safir transparan berkilau, memberikan kesan seperti dirasuki oleh peri yang hidup. Ketika cahaya biru menyapu dahinya, dari kedalaman pikiran Li Yao, lusinan mesin terbang kendali secara otomatis mulai terlihat. Proyektor hologram, hidupkan. Li Yao berpikir sendiri dan mesin terbang kendali di benaknya berkobar. Fluoresensi biru dari proyektor hologram menyatu menjadi satu mesin terbang dalam bentuk hui. Kedua cincin itu berputar cepat, tampak seperti pusaran. Dari tengah pusaran, seberkas cahaya biru dipancarkan ke udara dan memadat menjadi hologram besar. Apa yang muncul adalah gambar seorang kultivator parubaya yang mengenakan jubah Dao 8 trigram, dengan rambut paling halus, tampak seperti aslinya. Di belakang punggung kultivator terhormat ini ada hologram yang lebih besar. Pada hologram itu terjalin tulisan mesin terbang merah dan hijau, angka, dan panah, semuanya terus berdenyut dan berfluktuasi. Wajah kultivator parubaya itu tanpa ekspresi. Dengan suara seperti sumur kuno yang tak bergerak, dia berkata, selanjutnya, berita di dunia keuangan. Berita utama hari ini tidak diragukan lagi adalah pengumuman, fraksi pedang tanpa jejak, tentang peluncuran mesin terbang penggerak pedang terbang terbaru mereka, petir Valet. Laporan mengatakan bahwa setelah menerapkan, Valet Lightning, kecepatan maksimum dapat ditingkatkan sebesar 9%, daya penghancur sesaat dapat ditingkatkan sebesar 11%, dan konsumsi esensi dapat dikurangi sebesar 5%. Terhadap pedang terbang, peningkatan kinerja gabungan terlihat jelas. Menerima ulasan yang baik, harga saham fraksi pedang tanpa jejak sedang meningkat. Mulai sebelum jam 10 pagi, harga saham mendekati batas pasar dan tetap pada level tersebut hingga penutupan pasar. Industri budidaya pedang lainnya merasakan efek riak dari pengumuman tersebut. Ini termasuk Gerbang Pedang Raksasa, Sekte Pedang Utara Kutub, dan 22 keluarga sekolah dalam fraksi pedang Laut Selatan. Sahamnya sedang panas dan terus meningkat hingga penutupan pasar. Industri budidaya pedang secara keseluruhan meningkat sebesar 5,42 poin persentase. Di sisi lain dari pengumuman ini, harga saham, Gold Armor Sec, yang berfokus pada pertahanan turun. Para ahli percaya bahwa dengan diumumkannya mesin terbang, Valet Lightning, pedang terbang telah membuat lompatan revolusioner dalam teknologi. Perlengkapan perang arus utama modern pada dasarnya tidak mampu menahan model pedang terbang ofensif terbaru. Pada penutupan pasar, saham Golden Armor Sec telah anjlok 8%. Setelah penutupan pasar, Sekte Golden Armor mengadakan konferensi pers dadakan. Juru bicara Golden Armor Sec, Elder Heian, mengumumkan pengembangan generasi terbaru, Star Strike Shield, berkat terobosan dalam penelitian dan pengembangan armor tempur. Sebuah prototipe akan tersedia dalam tahun ini dan benar-benar mampu menjaga dan meniadakan semua serangan pedang terbang. Sedangkan untuk wilayah padang rumput di bagian utara Federasi, bencana yang dikenal sebagai epidemi cacing gelang hitam terus menyebar, sudah berkembang biak ke dalam basis budidaya banyak makhluk roh dari sekte penjinak binatang. Makhluk roh yang menderita berjumlah lebih dari 500.000. Bencana yang jarang terlihat ini menyebabkan harga saham industri binatang terus merosot. Harga saham beberapa Bistaming Sec telah jatuh ke level terendah dalam 3 tahun. Sekarang, mari kita beralih ke analis pasar terkenal, Tian Xingxi, yang hadir untuk memberikan komentar kepada semua orang mengenai perkembangan saat ini. Petik 2, Li Yao memperhatikan sebentar. Dia memastikan bahwa gambarnya stabil, suaranya jernih, dan tidak ada listrik statis atau goresan. 3D-nya luar biasa, sangat berbeda dan membuat seseorang merasa tenggelam. Artefak itu harus diperbaiki sepenuhnya. Setelah merenung sedikit, dia berpikir dalam-dalam, beralih ke saluran hiburan. Cahaya biru menyala, kultivator parubaya dan hologram merah hijau menyala dan menghilang. Di tempat mereka ada sebuah stadion yang penuh dengan aktivitas. Stadion Full House ini dipenuhi oleh 100.000 orang dengan suara teriakan orang-orang yang bergemuruh di udara. Di bawah sinar pelangi yang bersinar, 100.000 remaja yang bersemangat mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Bersama-sama, mereka bersorak untuk sebuah nama. Lu Yingxi, Lu Yingxi, Lu Yingxi. Di atas panggung utama berlantai 3 menjulang selusin kristal yang menjorok seperti gigi taring yang saling bertautan. Ketika sorak-sorai para remaja mencapai puncaknya, kristal yang paling tebal tiba-tiba meledak. Dengan penampilan seperti salju yang jernih dan dingin namun memiliki ekspresi panas seperti lahar, seorang wanita muda mengenakan pakaian putih melompat keluar dari kristal. Miring di pinggangnya adalah sitar yang sepertinya terbentuk dari tumpukan kristal. Tangan putih rampingnya menyapu senar, dan suara benturan logam yang ajaib seperti suara pasukan yang kuat meraung. Dalam hati saya mempunyai impian untuk terbang dengan bangga. Tepian seberang sungai surgawi adalah arah kita. Ini milik kita. Mengolah. Baru. Zaman. Sama seperti remaja lainnya, darah Li Yao juga mulai mendidih. Gadis, Lu Yingxi, memancarkan energi ke seluruh panggung. Dia adalah seorang penyanyi dari sekolah idola yang baru-baru ini bangkit secara tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir. Segera memulai debutnya dengan sosok sedingin es dan gaya penampilan yang eksplosif, ia menarik banyak remaja. Dia mengubah lagu, 40 Milenium Budidaya, yang menjadi populer di seluruh negeri dalam waktu setengah tahun. Banyak remaja yang termotivasi oleh lagu ini untuk menempuh jalur kultivasi. Li Yao juga salah satu penggemarnya, tapi karena alasan yang berbeda dari orang lain. Alasan mengapa dia menyukai Lu Yingxi adalah karena masa lalu mereka sama.
Mereka berdua yatim piatu. Liao lahir di instalasi pengolahan sampah khusus No. 23. Sepanjang ingatannya, langit selalu abu-abu dan kuning. Dia makan daging busuk dari tumpukan sampah. Dia meminum air busuk yang terkontaminasi. Dia mengandalkan naluri dasar serta sedikit rahasia yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, berjuang untuk bertahan hidup. Sejak awal, dia menderita dan bertahan selama 10 tahun atau lebih, berubah menjadi keberadaan artefak graveyard yang paling berbahaya, Herring. Jika orang tua tidak pernah muncul, Liao mungkin akan menjadi bagian dari pabrik sampah, berubah menjadi lenggemuk atau serigala liar. Namun suatu hari, 6 tahun lalu, sebuah kapal sampah membuang lelaki tua itu bersama puluhan ton sampah. Liao merasa kasihan dan menyeret lelaki tua yang penuh bekas luka itu kembali ke rumah. Sejak saat itu, takdirnya berubah total. Orang tua itu tidak pernah membicarakan masa lalunya. Liao hanya mengetahui dengan pasti bahwa dia adalah seorang ahli model artefak yang sangat terampil. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, lelaki tua itu mengajari Liao segala macam keterampilan fantastis dan aneh untuk memodifikasi artefak. Dia mengajari Liao pengetahuan tentang semua jenis mata pelajaran akademis dasar. Dia juga mengeluarkan uang agar Liao bersekolah di sekolah menengah swasta di kota, sehingga Liao bisa berbaur dengan masyarakat normal. Setahun yang lalu, salah satu luka lama lelaki tua itu kambuh lagi dan dia meninggal. Dia meninggalkan pedang terbang misterius bernama sayap hitam untuk Liao. Orang tua itu berkata sayap hitam adalah senjata aneh yang dia coba pelajari selama setengah hidup tanpa hasil. Pada akhirnya, dia meninggalkan beberapa kata pada Liao. Yao kecil, lelaki tua ini telah mengunjungi banyak dunia dalam hidupnya. Saya telah melihat dan bertemu ribuan pengubah artefak ahli dan pengrajin ahli. Tapi, bakat alamimu adalah yang tertinggi yang pernah kulihat. Hanya dengan tangan manusia biasa, kamu dapat mempertahankan artefak tingkat rendah. Kamu benar-benar berbakat. Tetapi hanya mengandalkan bakat alami saja tidak cukup. Dengan hanya mengandalkan bakat seseorang, kamu hanya akan mampu mempertahankan artefak tingkat rendah, artefak sipil. Berjanjilah pada orang tua ini bahwa kamu akan belajar dengan baik, berjuang dan diterima di universitas, dan menjadi seorang kultivator. Hanya dengan menjadi seorang kultivator Anda akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh dalam perbaikan artefak. Sedemikian rupa sehingga suatu hari nanti kamu menjadi ahli seniman. Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, sepasang matanya terbuka lebar. Matanya bersinar terang dan dipenuhi energi tak terbatas. Ingatan ini masih segar di benak Liao. Seorang Master Artificer, bagian dari lingkaran kultivator, salah satu profesi paling bergengsi. Dia tidak tahu apakah dia akan mengecewakan orang tua itu. Pedang sayap hitam diam-diam menemani sisinya, mendengarkan wanita muda dan penampilan vulkaniknya. Kedua sayap pelindungnya berputar dengan kuat, menari mengikuti lagu yang energik. Setelah beberapa waktu, ekspresi pemuda itu menjadi jelas. Sudut mulutnya sekali lagi membentuk senyuman yang tidak terganggu. Untuk apa aku begitu banyak berpikir? Terlepas dari konsekuensinya, saya hanya harus mempertaruhkan semuanya. Lu Yingxi adalah seorang yatim piatu kecil dan dia berubah menjadi penyanyi wanita paling populer di federasi. Mengapa saya, seorang penyelamat kecil, tidak bisa menjadi Master Artificer? Pemuda itu teringat kembali ke masa lalu, di tempat yang jauh sekali. Dia ingat pernah mendengar kalimat ini. Seseorang harus selalu memiliki mimpi, bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan suatu hari nanti? Bab 3, Mimpi yang Luar Biasa. F-Cek, Liao, tidak heran semua orang memanggilmu, tangan tanpa jejak. Mustang GT model 2011 yang Anda modifikasi ini dapat berubah dari 0 menjadi 100 dalam 3 detik. Ini seperti Anda menukarnya dengan mobil lain. Ini praktis sebuah roket. Saya sangat gembira. Petik 2, petik 2. 1 menit 59 detik. 1 menit 59 detik. Ya ampun, apakah aku membacanya dengan benar? Dewa balap bawah tanah baru telah lahir. Petik 2, petik 2. Berjanjilah padaku kamu tidak akan mengikuti balap jalanan lagi. Jadilah mekanik mobil yang jujur, tidak ada yang akan meremehkan Anda. Akan ada hari di mana kita akan memiliki toko auto 4S sendiri. Petik 2, petik 2. Saudara Yao, saya mohon, bantu saya. Melambung untuk terakhir kalinya. Selain Anda, siapa lagi yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 59 detik di lintasan ini? Saya berhutang pada Violent Scar 300.000. Jika aku tidak membayarnya kembali hari ini, aku akan mati. Saya akan mati. Petik 2, petik 2. Dokter, cepat selamatkan dia. Dia baru berusia 23 tahun. Petik 2, petik 2. Saat sedang mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, Liao tiba-tiba melompat dari lantai. Tubuhnya basah oleh keringat. Dari luar jendela, sinar fajar menyinari sekeliling. Proyektor hologram terus berceloteh, menyiarkan lagu-lagu klasik. Pemuda itu, seperti boneka, tidak bernyawa selama setengah menit, dia perlahan-lahan melepaskan diri dari mimpi buruk yang benar-benar realistis. Mimpi buruk ini adalah rahasia terdalamnya. Bahkan orang tua itu tidak pernah diberitahu tentang hal itu. Sejak pertama kali dia bisa mengingatnya, dia akan mengalami mimpi aneh yang sama setiap beberapa hari. Itu seperti suatu masa dari sebuah kenangan, yang tidak mungkin untuk dilupakan. Dalam mimpi aneh ini, namanya masih bernama Liao,
namun ia memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda. Dia berada di dunia yang benar-benar aneh, di tempat yang disebut toko mobil, 4S, bekerja sebagai mekanik mobil. Dan pada malam hari di bawah kota dengan lampu pelangi yang aneh, dia menjadi bagian dari lingkaran balap jalanan bawah tanah, sebagai ahli model dan pembalap mobil yang sangat terampil. Gemuruh setiap mesin memicu adrenalin di malam hari. Dia melonjak, membuat rekor yang mengejutkan, sampai dia melonjak hingga kematiannya. Berulang kali dia mati di dunia mimpi itu. Meskipun ini adalah pengalaman yang penuh dengan penderitaan, Li Yao sebenarnya tidak membencinya. Sebaliknya, dia agak senang. Jika dunia mimpi tidak memberinya pengalaman kehidupan lain, dia pasti tidak akan mampu bertahan di artefak graveyard yang penuh krisis sampai sekarang. Tidak peduli apakah ini mimpi buruk yang aneh atau apakah ini adalah kenangan yang terjerat dari kehidupan masa lalu, tidak ada yang penting. Ada berbagai macam hari kemarin, seperti kemarin kematian, ada berbagai hari ini, seperti kehidupan hari ini. Tidak peduli orang seperti apa Li Yao kemarin. Li Yao saat ini adalah salah satu siswa sekolah menengah biasa dari sektor asal surga, Federasi Bintang Kemuliaan, Kota Tombak Terapung. Orang yang akan menjadi Master Artificer. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia telah selesai merapikan kamarnya dengan cara yang sederhana dan selesai mencuci muka dan berkumur. Waktunya baru lewat jam 6. Li Yao memanggul tas sekolahnya, membawa generator hologram 3D, dan dengan langkah besar berjalan keluar pintu rumah. Hari ini adalah hari Senin. Fajar baru saja akan menyingsing. Dia harus bergegas ke sekolah sebelum jam 7.30. Jarak Morning Sun Village ke SMA afiliasi kedua Crimson Nimbus adalah 30 mil. Dia bisa mengambil jalur ketiga rel kristal bawah tanah dan berpindah ke jalur ketujuh untuk tiba di tujuannya. Namun, hal itu memerlukan pengeluaran $8 untuk ongkos kereta api. Li Yao benci menghabiskan uang. Dia mengayunkan kaki panjangnya, menggunakan keterampilan yang diajarkan sekolahnya, seni tubuh ular roh, dan melesat seperti kilat menuju kota utama. Saat ini, matahari pagi baru saja terbit dan cahaya warna-warni matahari terbit tak terbatas, itu adalah fajar yang penuh dengan energi roh. Dari jauh, Kota Tombak Terapung tampak seperti binatang raksasa yang terbangun. Setiap sekte besar melepaskan dan menyebarkan kekuatan mereka, memancarkan sinar pelangi yang cerah. Banyak pembudidaya melayang di udara. Memanfaatkan transisi antara malam dan siang, mereka menyerap dan memancarkan esensi matahari dan cahaya bulan. Tubuh mereka berputar dan melingkar dalam bentuk tulisan mesin terbang bercahaya 8 angka. Di sisi beberapa orang ada burung bangau abadi dan burung gagak api. Meteor mengorbit di sekitar. Suara-suara yang besar dan sangat kuat dihasilkan. Secara keseluruhan, mereka tampil mendominasi. Sebuah pesawat terapung berskala besar terseret di sepanjang ekor yang berapi-api, dengan lamban bergerak maju di tengah langit. Ekor berapi-api itu terjalin dengan langit biru dan awan putih, menjadi jaring esensi. Pesawat ulang-alik pribadi yang halus dan indah terus-menerus menembus jaring, mengeluarkan peluit yang terdengar indah. Ini tepatnya pagi hari Tombak Terapung Kota Budidaya Federal. Li Yao memantul dan memantul seperti pegas yang disimpan dengan energi besar. Dengan setiap langkah, dia melompat lebih dari 20 meter. Kecepatannya sangat cepat. Meski pendiriannya terlihat jelek dan membuat orang yang lewat menatap, dia tidak peduli dan terus berkonsentrasi mengembangkan seninya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia sampai di sekolahnya. Kabut putih berputar di atas kepalanya dan di punggungnya ada lapisan garam putih murni yang dihasilkan dari keringat. Dia tidak langsung masuk ke gerbang sekolah. Tubuhnya berkedip dan dia melompat ke gang miskin di sebelah sekolah. Jauh di dalam gang kecil ini tergantung papan nama toko yang berkarat. Di atasnya tertulis 5 kata, toko barang bekas Wang Tua. Di bawah ini ada deretan kata-kata kecil yang padat, menghususkan diri dalam semua jenis artefak bekas, juga menyediakan modding artefak, penyempurnaan armor tempur, pelatihan binatang ajaib, pemeliharaan mesin terbang, upacara biara, dan layanan profesional lainnya. Seolah mengetahui bahwa Li Yao akan tiba, sebuah jendela terbuka dan memperlihatkan kepala botak besar. Itu adalah orang tua yang bermata licik. Tadi malam aku kehilangan 2 kartu remi besar. Saya hanya memikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini kepada istri saya, tetapi dewa kekayaan langsung mampir. Setan kecil, barang bagus apa yang kamu bawakan untuk kakek lamamu kali ini? Orang tua itu tersenyum sinis. Simpan itu. Biarpun celana dalammu hilang, jangan kira aku akan menurunkan hargaku. Li Yao, tanpa menahan diri, memukul cakar panjang rekan tua Wang. Dia ragu-ragu sejenak dan meskipun itu menyebabkan dia kesakitan secara emosional, dia tetap mengeluarkan dan menyerahkan proyektor hologramnya. Sebagian besar dari dirinya ingin memegang perangkat itu sehingga dia dapat mempelajari lebih lanjut teknologi chip kristal lipat 3 lapis, tetapi ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, emas dan perak asli lebih penting. Belajar di sekolah menengah swasta itu mahal. Untuk berkultivasi, orang harus membeli pil esensi dan peralatan tambahan, berlomba untuk meningkatkan kemampuan membunuh mereka. Apapun yang terjadi, di akhir tahun, miskin dalam pendidikan dan kaya dalam kekuatan bela diri juga sah dalam menuju jalan budidaya, yang membutuhkan tumpukan perak putih yang bersinar untuk menyelesaikannya. Ini benar-benar barang bagus. Jelas sekali bahwa Wang Tua mengetahui barang-barangnya. Menerima proyektor hologram, matanya menyapu. Matanya memancarkan pancaran pujian. Dia tidak mengujinya dan malah berkata, harga tetap, 9.500.
Kehangatan menggelegak dari lubuk hati Liao. Harga tersebut tak jauh berbeda dengan harga pasar barang bekas sebenarnya. Rekan tua Wang sekali lagi memberi Liao harga yang bagus. Meskipun orang tua ini memiliki penampilan yang mencurigakan, dia sebenarnya adalah satu-satunya orang, selain lelaki tua itu, yang memperlakukan Liao dengan sangat baik. Setiap transaksi, dia sedikit banyak akan menambah sedikit harga untuk Liao. Dan setiap beberapa hari, dia akan memberi Liao pekerjaan dengan gaji tinggi. Tanpa bantuan Pak Tua Wang setelah kematian lelaki tua itu, kemungkinan besar Liao tidak akan mampu terus membayar biaya mahal sekolah menengah swasta tersebut. Saya tidak butuh sebanyak itu, cukup 9.000 saja. Berikan sisa 500 kepada Nona Wang, katakan saja Anda memenangkannya dari kartu. Tidak perlu berterima kasih, siapa yang menyuruhku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Aku tidak tega melihatmu dan tubuh tuamu yang lelah harus berlutut dan mencuci pakaian di papan cuci. Harus menghadiri pertemuan pagi. Setor saja uangnya ke rekening bank saya. Liao melambaikan tangannya dan melompat pergi. Wang tua tiba-tiba berteriak mengejarnya, tunggu, setan kecil. Liao berdiri dan dengan sengaja berkata, wah, matilah, orang tua. Menurutmu 500 itu tidak terlalu sedikit, bukan? Dulu, orang tua ini satu langkah di atas pembuat artefak master peringkat teratas. Dalam beberapa menit, saya bisa menghasilkan beberapa juta. Dari kelihatannya, dalam hal ini, kamu hanya bisa membuat sisa. Orang tua ini ingin memberitahu Anda bahwa ujian universitas akan diadakan 100 hari lagi. Anda, anak muda, harus mengambilnya dengan benar dan diterima di universitas yang bagus. Jangan percaya bahwa Anda sudah memiliki keterampilan memperbaiki artefak dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dunia ini besar dan Anda akan menyadarinya ketika Anda masuk universitas. Di hadapan Master Artificer sejati, kemampuanmu saat ini tidak ada artinya. Rekan tua Wang marah. Hati Liao sekali lagi bergejolak dengan kehangatan dan dia dengan kuat mengayunkan tinjunya, aku pasti akan diterima di universitas, kakek Wang. Bab 4, Pedang Iblis Peng Hai. Kepala instruktur menatap seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya ketika Liao merunduk dan berlari sedikit demi sedikit ke gerbang sekolah yang tertutup. Liao menghela napas dan memeriksa arlojinya pukul 7.29, tepat pada waktunya. Sama seperti semua sekolah menengah lainnya di Federasi, Crimson Nimbus telah memasuki awal musim ujian masuk universitas gila tahunan. Aura pembunuhan meresap ke seluruh kampus, mirip dengan medan perang. Tepat melalui pintu masuk gerbang sekolah menjulang sebuah hologram raksasa di tengahnya. Di atasnya ada beberapa kata. Waktu hingga ujian masuk, 99 hari 18 jam 32 menit dan 57 detik. Angka-angka pada hologram berdenyut dan berubah setiap detik. Perubahannya kecil, tetapi memberikan tekanan yang besar kepada kandidat ujian. Di kedua sisinya ada beberapa baris slogan. Selama belajar belum mencapai titik kematian, seseorang harus mengalahkan belajar sampai mati. Naik 1 poin berarti menghancurkan 1.000 orang. Crimson Nimbus Second mendominasi federasi. Bersumpah untuk melewati ujian atau diasingkan. Dapatkan izin masuk ke 9 universitas elit. Menjadi seorang kultivator. Melangkah ke puncak kehidupan. Pawai yang penuh semangat dan penuh semangat bergema di seluruh kampus. Hampir 1.000 siswa bergerak seperti air pasang, bergegas menuju lapangan olahraga. Liao juga meningkatkan langkahnya, menyelinap ke dalam gelombang orang. Begitu mereka sampai di lapangan, gelombang orang tersebut terbagi menjadi 3 bagian, berubah menjadi kelompok yang sangat berbeda. Kelompok pertama terdiri dari 40 siswa. Semuanya mengusung penampilan bermartabat dengan ciri-ciri tampan yang tampak terpahat secara alami. Ini adalah pilihan surga yang sombong dan sombong. Seragam sekolah yang menutupi tubuh mereka terbuat dari sutra surga, dirancang khusus, dan disempurnakan oleh para pembudidaya. Mereka berterbangan tanpa adanya angin, bergerak dari pancaran sinar harta karun. Semua ini berkontribusi memberikan penampilan bela diri yang tidak biasa. Orang-orang ini adalah siswa, kelas penting, masing-masing adalah satu dari 10.000 jenius budidaya. Mereka memiliki kekuatan untuk mengejutkan bibit-bibit, 9 universitas elit. Kelompok kedua adalah yang paling banyak jumlahnya, berjumlah sekitar 7 hingga 800 siswa. Pakaian yang mereka kenakan juga dipintal dari sutra surga, namun tidak dirancang khusus, juga tidak mengalami penyempurnaan dari para petani. Mereka tampak membosankan dan biasa-biasa saja, seperti wajah 1.000 orang. Mereka adalah siswa, kelas naik, yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dari keluarga kaya dan elit kota terapung tombak. Mengenai bakat mereka, kekuatan mereka berasal dari penggunaan banyak sumber daya. Kelompok ketiga terdiri dari sekitar 100 orang. Pakaian mereka adalah seragam sekolah inferior yang ditenun dari bahan biasa. Seragamnya longgar dan usang, besar dan longgar, sehingga memberikan penampilan yang agak ceroboh. Pemilik seragam ini juga tidak mengeluarkan tenaga khusus. Ini adalah kelas umum siswa. Sebagian besar dilahirkan sebagai anak-anak dari keluarga kelas pekerja biasa. Di sekolah menengah swasta, Crimson Nimbus Second, mereka adalah eksistensi seperti ikan campuran. Liao cukup akrab dengan kelas umum, dan menemukan posisinya dalam formasi. Tepat ketika dia hendak berdiri tegak, seseorang menepuk pundaknya. Sebuah suara yang terdengar agak berminyak terdengar, iblis kecil, kamu baru saja sampai di sini. Mungkin akan ada orang penting yang datang ke sekolah kita hari ini.
Liao tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa ini adalah sahabatnya, Meng Jiang. Mengangkat matanya, dia melihat ke platform utama. Benar saja, dia menemukan ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan direktur disiplin di antara orang-orang di atas panggung. Semua orang berpangkat tinggi hadir. Ini sungguh merupakan peristiwa istimewa yang belum pernah terjadi pada pagi hari pada umumnya. Orang penting manakah yang bisa begitu luar biasa? Bahkan Baldi Zhao secara pribadi muncul untuk menyambutnya. Tepatnya, Baldi Zhao adalah kepala sekolah Crimson Nimbus kedua, Zhao Sude. Dia adalah anggota inti yang sangat serius dari persekutuan Nimbus Merah. Tahap penyempurnaannya adalah tahap seorang kultivator tingkat tinggi. Namun, rumor menyatakan bahwa ketika dia masih muda, dia menderita luka dalam saat berkultivasi di Vian Biswastelen, di barat laut. Sepanjang tahun, dia tetap mengikuti pelatihan tertutup, jarang keluar secara pribadi untuk mengawasi urusan sekolah. Itu Peng Hai. Astaga, itu pisau iblis Peng Hai. Kegembiraan Meng Jiang sudah maksimal. Suaranya benar-benar bergetar. Nama yang satu ini juga menyebabkan detak jantung Li Yao semakin cepat dalam sekejap. Vian Blade Peng Hai adalah legenda alumni terbesar Crimson Nimbus Second dalam beberapa ratus tahun. Dia lahir di daerah kumuh. Sejak kecil, dia telah menunjukkan bakat yang mempesona dalam berkultivasi. Ketika dia berusia 11 tahun, dia direkrut secara khusus oleh Crimson Nimbus Second. Pada usia 12 tahun, kecerdasan aktualisasi roh miliknya mencapai 100% dan dia terbangun pada akar roh dengan kualitas tertinggi, melangkah ke jalan kultivasi. Pada usia 13 tahun, ia diterima di 9 universitas elit, lembaga perang terpencil. Pada saat dia lulus pada usia 15 tahun, dia telah melangkah ke peringkat 10 tahap penyempurnaan, menjadi bintang harapan federasi. Sejak masa kerjanya di lembaga perang terpencil, dia menolak tawaran gaji tinggi dari lebih dari selusin sekte penggarap, dengan tegas memutuskan untuk bergabung dengan tentara federal. Di Vian Biswastelen, dia bertarung melawan jutaan monster iblis untuk mempertahankan pemuda dan darah federasi, menciptakan segunung mayat dan lautan darah dari monster iblis, mengumpulkan nama yang ganas dan mengesankan, Vian Blade. Akhirnya pada usia 22 tahun, ia menjadi kultivator termuda di federasi yang mencapai tahap foundation. Setelah pensiun dari militer, Peng Hai kembali ke kampung halamannya. Dengan bonus pendaftaran yang sangat besar sebagai syaratnya, dia bergabung dengan Guild Nimbus Merah. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah menjadi manajer bisnis departemen baru, Crimson Nimbus Transporter Group, dari Crimson Nimbus Guild, yang bertanggung jawab untuk menciptakan rute transportasi baru di daerah berbahaya di mana binatang buas merajalela. Selain gajinya yang luar biasa, dikatakan bahwa dia juga memiliki sebagian besar saham di Crimson Nimbus Transporter Group, yang menerima segunung emas dan perak setiap tahun hanya dari dividen. Apakah kamu mendengar rumornya? Peng Hai baru saja berada di perbatasan, Pantai Putih Perak. Dia membeli sebuah villa tepi laut yang tak tertandingi. Konon nilainya 70 hingga 80 juta. Wartawan tabloid mengatakan dia sering membawa puluhan wanita kembali ke villanya untuk pesta terbuka. Meng Jiang meneteskan air liur saat dia berbicara, tidak mampu menyembunyikan pikirannya yang cemburu dan iri. Dari seorang anak miskin di daerah kumuh hingga menjadi manajer tingkat atas sebuah faksi yang hebat. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta, mobil dan keindahan eksotis, dan rumah besar di tepi pantai, ini hanyalah impian semua anak kumuh. Li Yao dan Meng Jiang juga tidak terkecuali. Mereka semua ingin menjadi Peng Hai berikutnya. Dia di sini. Jam tangan Li Yao bergetar pelan, menandakan ada sesuatu yang datang dengan kecepatan tinggi di udara. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah ufuk timur. Aliran petir hitam melintas, kecepatannya sangat cepat. Sedetik yang lalu, itu sudah di cakrawala. Dengan satu skill blink, ia sudah melayang diam-diam di langit di atas lapangan. Itu adalah pesawat ulang-alik hitam. Badan pesawat ulang-alik terbang ini ramping dan sempit seperti setetes air yang terbentang. Panjangnya hampir 2 kali lipat panjang pesawat ulang-alik pada umumnya. Bagian luarnya sangat jernih dan tidak ada jahitan atau paku keling yang terlihat, itu kualitas tertinggi. Sulit untuk mengetahui dari luar jenis perangkat sihir ofensif apa yang dilengkapi dengan pesawat ulang-alik ini. Namun, tersembunyi di balik pancaran cahaya hitamnya sebenarnya adalah udara berbahaya yang menyebabkan denyut nadi orang terhenti. Itu adalah niat membunuh yang sepertinya menolak dibatasi pada ruang dan menyebabkan ribuan siswa SMA secara bersamaan merasa terkekang. Itu adalah burung mistik pesawat ulang-alik pertempuran. Pesawat ulang-alik militer tercanggih milik Federasi. Kekuatan pertarungannya mungkin lebih besar daripada kekuatan kultivator tahap Foundation Puncak. Saat mengemudikan, Battle Shuttle Mystic Bird, bahkan Vian Biswastelen dapat dilintasi tanpa hambatan. Li Yao berseru dengan liar dari dalam hatinya. Karena Li Yao adalah seorang fanatik artefak, sudah jelas bahwa burung mistik pesawat ulang-alik tempur menimbulkan kekaguman yang besar, lebih dari itu terhadap Peng Hai sendiri. Lebih penting lagi, dia tahu bahwa konfigurasi paling sederhana dari Battle Shuttle Mystic Bird akan mencapai harga pasar hampir 100 juta. Bahkan keluarga kaya dan berkuasa pun sama sekali tidak mampu membelinya. 1 detik berlalu, perut ribuan siswa mengendur. Mereka dapat melanjutkan nafas mereka. Battle Shuttle Mystic Bird yang dulunya berada di udara telah menghilang dari pandangan. Yang tertinggal hanya sepasang murid, gelap gulita sampai ke jurang. Masih ada pancaran cahaya di dalam diri mereka. Sesekali,
Mereka terbang ke sana kemari, mengingatkan pada kilat, seperti pedang iblis. Siapapun yang dijangkau pandangannya akan terpengaruh. Bahkan kepala sekolah kedua Zhao Sude dan direktur disiplin yang biasanya jahat tidak mampu menahannya, dan berjalan sedikit ke samping. Mereka tidak berani menatap matanya. Penggarap benar-benar kaya. Mereka sungguh menakjubkan. Mereka benar-benar mendominasi. Li Yao bergumam sambil menelan ludah. Rumor mengatakan bahwa sekolah secara khusus mengundang Peng Hai kembali untuk melatih siswa kelas penting. Setan kecil, hei, tahukah kamu bahwa Nimbus Merah kedua kita adalah sekolah yang terkenal selama 1 abad, tetapi nilai ujian selama beberapa tahun terakhir tidak terlalu luar biasa. Tidak banyak mahasiswa yang diterima di 9 universitas elit. Oleh karena itu, reputasi persekutuan Nimbus Merah belum begitu populer, jadi kali ini, mereka secara khusus mengundang Peng Hai untuk kembali melakukan pelatihan khusus dengan harapan dapat membalikkan kemerosotan kekayaan ini dan sekali lagi melahirkan kejayaan. Suara Meng Jiang dipenuhi rasa cemburu. Lagi pula, hanya siswa kelas penting yang cukup beruntung bisa menikmati pengajaran pribadi oleh Vian Blade Peng Hai. Tidak ada peluang bagi mereka, kelas biasa, yang terdiri dari kaum muda miskin. Li Yao mendengar berita itu dan dia juga menghela nafas dalam hati. 9 universitas elit memiliki pengetahuan batin federasi yang paling mendalam. Sumber dayanya berlimpah, dan ke-9 institusi ini memiliki jumlah pakar tingkat tinggi terbanyak. Dari sekian banyak sekolah di federasi, inilah impian terbesarnya. Perguruan tinggi biasa belum tentu menempatkan pembinaan para penggarap sebagai tujuan utama mereka. Bahkan jika seorang siswa memiliki bakat alami yang tinggi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, tidak peduli seberapa banyak keberuntungan yang mereka temui, kemungkinan untuk menjadi seorang kultivator tidak melebihi 1 dari 10.000. Namun, 9 universitas elit mendapat dukungan dari banyak sekte kultivator. Mereka mengkhususkan diri dalam membina para pembudidaya sebagai tujuan mereka. Selama seseorang diterima di 9 universitas elit, ia akan memiliki peluang 30% untuk menjadi seorang kultivator, melangkah ke puncak kehidupan. Untuk menjadi seorang master artificer, seseorang harus menjadi seorang kultivator terlebih dahulu. Dan untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus lulus ujian masuk universitas di 9 universitas elit terlebih dahulu. Li Yao selalu menganggap ini sebagai tujuannya untuk diperjuangkan, namun dari awal hingga akhir, bakat bawaannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mampu ditebus. Jarak menuju mimpinya tampak semakin jauh. Dengan kekhawatiran ini dalam pikirannya, antusiasme Li Yao agak berkurang, bahkan menyebabkan dia tidak mendengar apa yang dibicarakan di atas panggung. Waktu seorang kultivator sangat berharga. Vian Blade Peng Hai tidak berbicara terlalu lama dan kepala sekolah Zhao Sude segera mengumumkan akhir dari pertemuan pagi. Peng Hai dikawal oleh pemuda arogan dari kelas penting yang dipilih oleh surga dan pergi. Jadi, antusiasme siswa kelas Ascending dan Kamen pun bubar saat mereka berjalan berdua dan bertiga menuju gedung sekolah. Dan dengan itu, pembelajaran hari ini resmi dimulai. Bab 5, Simulasi Ujian. Karena para siswa saat ini sedang belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi, mata kuliah apapun yang seharusnya diambil sudah lama diselesaikan. 100 hari terakhir ini terutama untuk mengisi kekosongan dan mengikuti segala macam tes. Pada suatu pagi tertentu setiap minggunya ada simulasi ujian yang sangat penting. Di bawah desakan para guru yang tidak sabar, Li Yao menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke ruang ujian yang ditandai dengan nomor muridnya. Pintu kamar tertutup rapat dan seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Meskipun saya tidak menerima tip pribadi dari Peng Hai, saya masih perlu mengikuti tes ke 9 universitas elit. Jika saya memberikan segalanya, apa yang harus saya takuti? Li Yao mengepalkan tangannya dengan tegas. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Di bagian dalam ruang pemeriksaan muncul hologram, yang di atasnya ada nomor yang dicentang. Saat ini, sedang menghitung mundur. Saat mencapai titik 0, sebuah suara tanpa emosi, seperti sumur kuno, terdengar, pemeriksaan telah dimulai. Persiapkan dirimu, murid. Sebagai tanggapan, ribuan mesin terbang misterius yang diukir di bagian dalam ruang pemeriksaan menyala secara bersamaan. Li Yao hanya melihat pemandangan di depan matanya bermekaran dengan bintang-bintang yang berputar dan terbang, telah muncul di tengah-tengah gurun berwarna merah kecoklatan. Tanah terasa panas dan kakinya terasa kesemutan. Udaranya tebal hingga hampir membeku, rasanya seperti ada handuk basah yang melilit tubuh seseorang yang tidak bisa dilepaskan. Kadang-kadang, hembusan angin panas bertiup membawa serta bau darah yang menyengat. Dari segala arah terdengar ratapan samar dan lolongan serigala. Itu terlihat jelas di panca indera, seolah-olah seseorang benar-benar berdiri di dunia ini, ditempatkan di medan roh jahat yang mematikan. Meskipun demikian, Li Yao tahu bahwa ini adalah tanah ilusi besar, yang bermetamorfosis oleh ruang pemeriksaan. Waktu adalah hal yang sangat penting. Dia menenangkan diri dan melaju ke depan, mengikuti arah simbol panah tembus pandang di langit. Lari lintas alam jarak jauh 50 km. Itu adalah salah satu kursus dasar federasi yang dirancang dengan tujuan untuk membedakan para elit dari pemuda lainnya, dengan harapan suatu hari nanti mereka akan menjadi kultivator. Jalan itu penuh dengan bahaya dan penuh dengan jebakan. Benar saja, ketika Li Yao melewati gundukan tanah yang agak menggembung, gundukan tanah itu pecah, mengeluarkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah pecahan batu itu ada sepasang serigala pasir berwarna kuning.
Spesies binatang iblis-iblis ini lebih besar dari serigala liar biasa. Tulang belakang mereka menonjol tinggi dan di atasnya tumbuh kelainan, kepala kecil. Itu adalah bentuk mutasi dari binatang iblis tingkat rendah, serigala pasir. Selain memiliki keunggulan dalam kamuflase di bukit pasir, mereka juga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Itu adalah lawan yang sangat merepotkan bagi seorang siswa SMA. Namun bagi Liao, yang telah bertahan di makam artefak peralatan sihir selama 18 tahun sebagai burung herring, mengamati setiap inci sekelilingnya sudah menjadi nalurinya. Kamuflase kedua serigala pasir agak ceroboh, dan dia telah mengetahuinya sejak awal. Sikap beruang yang mengerikan. Tanpa ragu, kedua serigala pasir itu menerkam ke udara. Sepasang kaki Liao diluncurkan, tubuhnya melengkung menjadi bola, dan bahunya merosot. Penampilannya seperti beruang yang mengamuk dan menabraknya dengan keras. Waktu yang dia pilih sangat tepat. Saat itulah penerbangan sepasang serigala telah mencapai puncaknya. Kekuatan para serigala telah habis tanpa ada tempat untuk meminjam kekuatan dan, lebih jauh lagi, tidak mampu mengubah arah. Mereka diserang langsung oleh Liao. Patah. Sepasang serigala pasir sangat licik, tetapi tubuh mereka rapuh, dirancang terutama untuk menyergap musuh yang tidak menaruh curiga, bukan melawan lawan secara langsung. Dalam satu kali serangan, tulang belakang mereka dipatahkan oleh sikap beruang mengerikan yang dilancarkan Liao. Mereka bangkit kembali menuju lubang pasir mereka. Liao mencibir dan meluncur ke depan. Dia mengulurkan cakarnya seperti ujung pisau, dengan kuat meraih kepala kecil di punggung serigala pasir. Cakar baja elang. Kepala serigala hancur dalam sekejap. Sepasang serigala pasir mengeluarkan jeritan darah dan mati. Dari kehampaan terdengar suara, ding-ding, yang manis. Itu adalah ruang pemeriksaan yang menghitung skor Liao atas pembunuhannya. Liao merasa senang di hatinya. Kumpulan keterampilan yang dia gunakan berturut-turut berasal dari seni bela diri dasar kurang dari 13 pasukan binatang perang lebih besar dari. Minimal, dia akan mendapatkan 10 poin untuk dirinya sendiri. Dia tidak terburu-buru dengan tidak sabar melainkan menyeret mayat kedua serigala pasir keluar dari lubang pasir. Di sekelilingnya, dia menemukan sebuah batu yang cukup tajam, dan dengan itu, dia membelah perut binatang iblis itu. Tak lama kemudian, 4 tulang rusuk itu diasah menjadi 4 bilah tulang, dan dengan susah payah, kulit serigala itu dijahit ke dalam karung air yang kemudian diisi darah serigala. Sekarung darah serigala bisa menyelamatkan nyawa seseorang di gurun yang panas terik ini. Setelah mengatur ulang, beristirahat, menyusun strategi, dan mempersenjatai dirinya sepenuhnya, Liao terus bergerak maju. Bahkan tidak sampai 1 jam kemudian, dia sudah menanggung krisis hitam, membunuh 4 Demon Fiend Beast tingkat rendah. Meski ujian baru saja dimulai, ini hanyalah pemanasan. Putaran berikutnya adalah putaran yang menyebabkan setiap peserta tes federasi mengalami begitu banyak rasa sakit hingga mereka berharap mati. Di tengah-tengah langit, karakter mesin terbang hijau menghujani seperti badai yang sangat deras, membentuk sebuah kuis. Xiao Ming adalah seorang kultivator tahap penyempurnaan. Tubuhnya telah membentuk esensi energi spiritual senilai 52.500 kristal. Suatu ketika dia sedang berkultivasi, dia secara tidak sengaja terkena serangga pemakan hati yang aneh. Setiap detik, 48 kristal esensi energi spiritual ditelan. Tuan Xiaoming mengetahui kondisinya 1 menit 13 detik kemudian. Untuk menyelamatkannya, dia memasukkan 55 kristal energi jiwa spiritual per detik ke dalam tubuhnya. Selain itu, setelah 2 menit, dia meningkatkan kecepatannya menjadi 59 kristal energi jiwa spiritual per detik. Pertanyaan. Pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiaoming untuk mengembalikan esensi energi spiritualnya ke tingkat semula? Kedua, tolong rangkum metode untuk menyempurnakan serangga pemakan hati. Berikan juga langkah-langkah untuk mengobati gejala setelah terserang penyakit pemakan jantung. 3. Tolong sebutkan guild sekte mana yang pertama kali berhasil menyempurnakan serangga pemakan hati. Sebutkan setidaknya 5 pemimpin utama dari serikat sekte ini. Selanjutnya, uraikan akar penyebab kehancuran sekte ini. Liao dengan ringan menamparkan pipinya. Dia tidak pernah menyangka akan muncul pertanyaan komprehensif, yang sangat menyusahkan, yang memadukan matematika, sejarah, dan kedokteran. Pengetahuan tentang studi medis Warzone dan berbagai mata pelajaran lainnya diperlukan. Simulasi ujian, ini layak disebut sebagai simulasi lengkap. Perhatiannya penuh dan tanpa mengganggu suasana, dia merenung dalam-dalam dan hati-hati. Di dalam benaknya muncul pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh dari masa-masa tenang. Liao memusatkan perhatiannya dan merespons dengan kecepatan kilat. Dia mengatasi satu demi satu pertanyaan. Dengan kecepatan tinggi, jawaban berwarna biru muda muncul di bawah masalah hijau saat dia berbicara secara telepati. Jawabannya sudah selesai, ke pertanyaan berikutnya. Seorang kultivator di jalur yang benar dari Persekutuan Gunung Roh, menginjakan kakinya ke pedang terbang. Ia terbang dari timur menuju jurang dengan kecepatan 247 meter per detik. Dan seorang kultivator lain di jalur bejat, benteng pembunuhan darah, menginjakan kakinya ke awan hitam. Ia terbang dari barat ke arah berlawanan dengan kecepatan 239 meter per detik. Saat ini kedua orang tersebut terpisah jarak 122,5 km. Pertanyaannya, berapa lama lagi mereka akan bertemu? Seandainya budidaya keduanya setara dan mereka menggunakan teknik dasar dan artefak yang setara dari berbagai sekte mereka.
Harap hubungkan karakteristik Sekte Gunung Roh dengan benteng pembunuhan darah dan simpulkan jalannya pertempuran antara keduanya, setidaknya simpulkan 7 pertukaran. Jumlah kata tidak boleh melebihi 500. Masalah ini jelas jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Tapi tepat ketika Liao hendak menjawab masalahnya, bau menyengat dari binatang iblis-iblis menyebar dari depan. Raungan yang tidak sabar dan terdengar pelan terdengar semakin dekat. Di tengah teror ini, dia menghitung, menjawab pertanyaan itu. Stamina peserta tes, keterampilan bela diri, kemauan keras, kemampuan berhitung, dan kekuatan berpikir cepat diuji. Semua kemampuan tersebut disinergikan menjadi individu yang melampaui orang biasa. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat membedakan dirinya dalam ujian masuk Universitas Federasi, dan melangkah ke jalan para kultivator. Sepasang tangan Liao menyilang saat dia mengeluarkan 2 bilah tulang putih yang mengerikan. Dia menjilat bibirnya dan menyambut bagian depannya saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya mendidih tanpa henti di otaknya, menghitung dengan kecepatan tinggi. Ada keheningan mutlak di kampus besar itu. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan 90 unit ruang ujian. Di negeri ilusi besar, setiap siswa tahun ketiga dengan panik berjuang, membuang kepala binatang iblis dan soal ujian. Tak dapat dipahami oleh para peserta tes, lebih dari 4 jam telah berlalu di negeri ilusi besar. Pemeriksaan sedang menuju kesimpulan. Seluruh tubuh Liao dipenuhi 70 hingga 80 potongan berbagai ukuran. Beberapa daerah telah mengalami kekeringan. Yang lebih memprihatinkan adalah perutnya, yang telah tertusuk oleh taring binatang iblis-iblis. Dia tidak berani mencabutnya. Bilah tulang yang dia pegang di tangannya praktis digiling menjadi tongkat. Hanya sepasang mata bulan kristalnya yang cerah yang tetap tidak terputus. Mereka mempertahankan kejernihannya, hampir tidak menyembunyikan pancaran cahaya yang memancar. Ini seharusnya menjadi masalah terakhir. Pada saat ini, fluoresensi karakter rune berpola 8 muncul di langit, berkilau dengan sinar cahaya kemasan. Liao mengandalkan pengalamannya dalam mengerjakan tes untuk membuat keputusan. Ini adalah masalah besar terakhir yang bernilai 100 poin, pertanyaan ringkasan. Seperti yang diharapkan, pertanyaannya tidak panjang, tapi setiap kata sangat penting, tolong rangkum, zaman kegelapan besar. Bab 6, zaman kegelapan hebat. Alis Liao bergetar, kulitnya agak suram. Periode, zaman kegelapan besar, adalah fase terpenting dalam perkembangan peradaban penggarap. Sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa zaman kegelapan besar membagi peradaban menjadi 2 periode, periode budidaya klasik, dan periode budidaya modern. Ini adalah pertanyaan yang sangat umum. Meski semua orang mengetahuinya, tidak mudah memberikan jawaban yang komprehensif. Bergumam sejenak, pikiran Liao mengalir dengan listrik dan diucapkan secara telepati, terbang ke atas, para penggarap zaman dahulu memiliki kehidupan abadi tanpa kematian sebagai ambisi mereka, menciptakan peradaban penggarap kuno yang tak tertandingi dan penuh kemegahan. Mereka membangun dari tahap penyempurnaan dan fondasi hingga tahap orichalcum dan monad, hingga tahap kenaikan kesengsaraan dan keabadian sejati. Ini adalah tahapan menaik dalam sistem mereka untuk mendapatkan keabadian. Terlebih lagi, maju dengan berani di jalur ini berarti terus-menerus menerobos batas-batas kehidupan dan melangkah menuju lautan bintang yang tak berujung. Ketika peradaban penggarap kuno berada pada puncaknya, 1000 dunia besar didirikan satu demi satu oleh para penggarap kuno. Mereka membangun formasi transmisi kuno untuk melintasi lautan bintang yang tak ada habisnya, memungkinkan perjalanan sesuka hati antara bintang dan dunia. Mereka telah mencapai tingkat di mana mereka mulai menjelajahi misteri utama waktu. Dengan evolusi berkelanjutan dari peradaban penggarap kuno, para penggarap kuno menjadi semakin kuat, masa hidup mereka semakin lama, dan jumlah sumber daya yang mereka rebut semakin besar. Ketika peradaban penggarap kuno berada pada tahap awal, hanya ada beberapa ratus penggarap tahap orichalcum dan lusinan penggarap tahap monad di 3000 dunia. Iblis-iblis lama yang dipuja, dan raja sejati yang meningkat kesengsaraan, belum pernah terdengar sebelumnya. Di lusinan dunia, hanya satu yang mungkin muncul setelah ribuan tahun. Mereka adalah eksistensi yang jumlahnya sedikit dan jarang. Tetapi ketika peradaban penggarap kuno mencapai tahap selanjutnya, jumlah penggarap tingkat tinggi meledak secara besar-besaran, mengalihkan faktor demi faktor seperti deret geometri. Pada masa ini, ada pepatah, monad berjumlah banyak seperti anjing dan orang-orang apoteos senang berjalan-jalan dengan mereka. Jadi, ada banyak pembudidaya tingkat tinggi, semuanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengolahnya. Selain itu, semakin banyak kultivator yang mencapai tahap kedua dari belakang menuju keabadian. Keinginan mereka terhadap sumber daya juga mencapai batas yang tak ada habisnya. Pada awalnya, keserakahan para kultivator tingkat tinggi bisa dipuaskan melalui eksploitasi sumber daya di Greater Thousand Worlds. Namun setelah merusak sumber daya selama ribuan tahun, setelah menemukan hampir 5000 dunia dan menghabiskan 1 milenium penuh, peradaban penggarap kuno tidak menemukan satu pun keberadaan baru dari 1000 dunia besar. Dunia ini terbatas, tetapi tuntutan para penggarap tidak terbatas, orang dahulu menghabiskan 1 milenium untuk memahami kebenaran ini. Tentu saja, perang saudara terjadi ketika para petani saling memperebutkan sumber daya alam. Perang saudara selama 3000 tahun melanda seluruh 1000 dunia besar. Penggarap kuno yang bisa memunculkan sihir yang mendalam dan mengubah alam terlibat dalam pembantaian di setiap bintang. Planet-planet terbakar dan formasi transmisi kuno hancur. Kapal perang kristal meledak satu demi satu, dan para pembudidaya tingkat tinggi yang mengaku abadi jatuh satu persatu.
Perampas orichalcum, dan iblis monad tua, seperti manusia yang pernah mereka perlakukan seperti semut, berubah menjadi umpan meriam yang tidak berharga. Mereka hancur menjadi abu dan asap yang berserakan akibat serangan yang cukup untuk menyebabkan kehancuran planet. Petik 2. Lebih dari 70% Greater Thousand Worlds dihancurkan pada tahap-tahap akhir Perang Saudara, dan tak terhitung banyaknya Greater Thousand Worlds yang koneksinya terputus dari Master World. Lebih dari 90% pembudidaya tingkat tinggi berubah menjadi abu. Para kultivator tingkat rendah yang tersisa berjuang di ambang kematian di tengah kehancuran. Sepertinya Perang Saudara akan segera berakhir, kemungkinan besar akan mengantarkan awal era damai yang baru, sampai seorang kultivator jenius yang bodoh di Greater Thousand World yang tidak diketahui menemukan penemuan kecil yang menyenangkan. Catatan sejarah nama dan sekte jenius kultivator ini telah lama hilang. Metode pemurniannya juga telah tersapu oleh angin waktu. Masyarakat modern menyebut apa yang dia ciptakan, virus Dewa Iblis. Mungkin proses pemikirannya sangat sederhana, karena jumlah prajuritnya tidak cukup, mengapa tidak menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan tempur para makhluk roh untuk menggantikan para penggarap di medan perang, lagi pula, tampaknya jumlah roh tidak ada habisnya, binatang buas. Dia berhasil. Binatang buas yang dikatalisasi oleh virus Fiengat, binatang roh yang dulunya jinak dan tak terhitung jumlahnya, diubah menjadi mesin pembantaian yang mengerikan, menjadi mesin perang yang dikenal sebagai binatang buas Fien. Mereka tidak lelah, mereka tidak goyah, mereka tampaknya tidak akan pernah mati. Dalam 10 tahun yang singkat, kultivator jenius ini mengandalkan pasukan Fienbis untuk menyatukan dunia 1000 besarnya. Pasukan Fienbis miliknya berjumlah 100 juta orang. Penggarap dari dunia lain menemukan apa yang telah dia lakukan dan masing-masing mulai menyempurnakan binatang iblis mereka sendiri. Dalam waktu 100 tahun, Fienbis menjadi kekuatan utama para penggarap Perang Saudara, muncul di setiap sudut dan sudut lautan bintang. Sayangnya, semua petani gagal menyadari dua masalah utama. Yang pertama, virus Dewa Iblis memiliki kemampuan mereplikasi diri yang sangat kuat dan sangat menular. Yang kedua, sementara Fiengat virus meningkatkan kekuatan bertarung para Fienbis, itu juga terus meningkatkan kecerdasan Fienbis pada tingkat yang tidak dapat dibayangkan pada awalnya. Dalam 100 tahun pertempuran biadab yang penuh darah, 10 miliar binatang iblis dalam jumlah besar telah mengalami katalisis. Ras iblis yang memiliki kecerdasan melebihi umat manusia telah lahir. Akhirnya, pada hari terakhir Perang Saudara 3000 tahun, ras Fien bangkit. Semua Fienbis di lautan bintang memberontak hampir bersamaan melawan tuan mereka, seolah-olah mereka sedang dipimpin oleh teror. Para penggarap, yang telah bersembunyi di balik pintu tertutup hidup seperti bangsawan selama berabad-abad, tidak memiliki satu peluang pun melawan Fienbis yang berpengalaman. Selain itu, Fienbis memahami teknologi dan keterampilan kultivator masyarakat manusia. Negara-negara roh dihancurkan satu demi satu. Seluruh sekte dipadamkan sepenuhnya. Dalam 100 tahun, ras Fien dengan ganas memburu para pembudidaya yang berhasil melarikan diri dari jaring mereka di lautan bintang. Para pembudidaya yang dulunya tinggi dan tinggi sekarang seperti anjing liar. Mereka bersembunyi di wilayah gelap dan celah ruang waktu lautan bintang, hidup dalam teror tanpa akhir, tidak mampu melanjutkan. 30.000 tahun berikutnya secara keseluruhan adalah zaman kegelapan besar umat manusia. Dalam kegelapan yang tak terbatas ini, ras Fien membentuk dinasti binatang Fien, yang dahsyat dan seluruh umat manusia menjadi budak rendahan. Mereka kehilangan martabatnya, mereka kehilangan harga diri, dan mereka kehilangan apa yang paling berharga, hak untuk bercocok tanam. Itu berlangsung selama 3 milenium 30.000 tahun, seluruhnya 3 milenium 30.000 tahun. Masa lalu berkilau dengan kemuliaan di mana peradaban penggarap kuno menguasai lautan bintang yang tak terbatas. Namun, itu seperti istana pasir, dihancurkan oleh amukan ombak, tanpa jejak tertinggal. Keturunan para penggarap tingkat tinggi di masa lalu, yang memiliki kehidupan abadi yang abadi, hanya dapat mengandalkan metode reproduksi primitif yang paling kuat, bereproduksi dalam jumlah besar, berjuang untuk memastikan pelestarian ras mereka. Zaman kegelapan besar berakhir hanya setelah berlalunya 30.000 tahun karena perebutan kekuasaan internal dalam ras Fien. Mereka terus-menerus memiliki pandangan yang bertentangan yang memecah belah masyarakat mereka. Baru pada saat itulah umat manusia dapat mengambil sedikit peluang. Penggarap meluncurkan 3 revolusi penggarap, dari bayang-bayang di bawah upaya tanpa henti dari para jenius penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mendirikan sistem peradaban penggarap modern, yang sama sekali berbeda dari sistem peradaban penggarap kuno. Hanya dengan begitu mereka dapat berjalan lagi di jalan kultivasi yang bergelombang, menghidupkan kembali jalan kejayaan ini. Di bawah bimbingan dan kegigihan, kaisar tertinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya, umat manusia mampu menggali sejumlah besar sisa-sisa peradaban penggarap kuno dan mampu mendirikan 20 persekutuan asal sekali lagi. Pertempuran penuh darah selama 1000 tahun berlalu dan manusia mencapai kemakmuran. Umat manusia sekali lagi menjadi penguasa lautan bintang yang tak berujung, peradaban penggarap modern telah mencapai penangguhan hukuman yang cemerlang dan berkembang dari pemusnahan. 10.000 tahun telah berlalu sejak berakhirnya zaman kegelapan besar. Dan 40.000 tahun telah berlalu sejak runtuhnya peradaban penggarap kuno. Saat ini adalah zaman terbaik dalam sejarah budidaya, ini adalah tahun 40.000 era budidaya glamor yang tak ada habisnya. Sementara Liao merenungkan bagian terakhir,
hitungan mundur telah muncul di langit, menunjukkan bahwa ujian akan segera berakhir, sehingga dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pemikirannya untuk terus menjelaskan tentang kehidupan, kaisar tertinggi. Dia mengucapkan beberapa kalimat faktual tanpa banyak berpikir, mengakhiri kalimatnya dengan terburu-buru. Hampir seketika kata terakhir muncul di benaknya, seluruh dunia runtuh dengan ledakan keras dan hancur berkeping-keping seperti kupu-kupu. Liao terlempar dengan kekuatan yang luar biasa, penglihatannya berkembang, dan kesadarannya kembali ke ruang kelas. Bab 7, Dewi Sekolah Kedua. Bab 7, Dewi Sekolah Kedua. Penerjemah, Strifon H. Editor, Geoffrey Lanchen. BZZZZ. Ruang ujian yang sudah ketinggalan zaman dibuka perlahan, memungkinkan Liao melangkah keluar. Dia menggelengkan kepalanya mencoba untuk menghilangkan sakit kepala yang samar, efek samping dari membebani pikiran secara berlebihan setelah tinggal terlalu lama di tanah ilusi besar. Brengsek, kepalaku sakit sekali. Satu-satunya siswa yang masih menggunakan perangkat sampah semacam ini adalah kami di kelas Mishmas. Semua siswa kelas penting dan kelas menaiki ruang ujian rohnya ditukar dengan generasi terbaru. Tidak akan ada efek samping apapun bagi mereka, tidak peduli betapa beratnya itu. Meng Jiang berada di sampingnya sambil mengeluh dengan keras, segera menggosok matanya. Iblis kecil, kali ini kesulitan simulasi ujiannya sangat tinggi. Saya mungkin gagal lagi. Ketika saya kembali, saya pasti akan makan rebung goreng. Bagaimana Anda melakukannya? Jadi, menurutku, Liao mengusap hidungnya. Kali ini, kesulitan ujiannya memang agak tinggi. Walaupun jika dibandingkan dengan fundamentalnya yang lebih solid dan mentalitasnya cukup tenang, dia merasa telah ditarik ke batas maksimalnya. Ayo, kita lihat. Meng Jiang pindah ke sisi ruang pemeriksaan dan mulai mengeluarkan perangkat. Setiap ruang ujian memiliki unit pemrosesan kristal berkecepatan tinggi yang terpasang, memungkinkan nilai ujian dihitung secara instan. Nilai tes dirilis segera setelah ujian berakhir. Wow, 525 poin. Skor yang tinggi. Itu cukup untuk diterima di universitas utama. Namun, kamu bilang kamu melakukannya begitu-begitu. Bersikap terlalu rendah hati sebenarnya hanyalah bersikap sombong. Matilah iblis kecil. Meng Jiang berteriak kaget. Liao melirik hologram itu. Dia benar-benar mengeluarkan desahan gelap di dalam hatinya. Memang benar, skor 525 poin secara teknis tidak rendah. Itu hampir tidak cukup untuk memenuhi nilai kelulusan minimum untuk beberapa universitas terkemuka dan ternama di uni. Namun, nilai numerik berikut ini berwarna merah, menyebabkan matanya terasa agak ditusuk-tusuk. Kecerdasan aktualisasi spiritual, 35%. Akar roh, sebuah kelenjar pineal, yang terletak di bagian medial depan otak umat manusia. Itu adalah organ yang misterius. Merupakan sebuah misteri karena dari sudut pandang anatomi, organ ini pada dasarnya tidak ada satupun spesimen akar roh yang benar-benar asli yang ditemukan selama ratusan ribu tahun hingga sekarang. Namun organ ini benar-benar ada di dunia budidaya. Terlebih lagi, organ ini sangat penting bagi para pembudidaya. Ini adalah penghubung antara umat manusia dan energi esensi langit dan bumi. Itu adalah kunci energi esensi alam semesta. Hanya ketika kecerdasan aktualisasi roh seseorang mencapai 100% barulah, kebangkitan akar roh seseorang dapat terjadi. Hanya dengan begitu seseorang dapat melangkah ke jalan kultivasi. Ketika universitas biasa memutuskan penerimaan mereka, mereka tidak melihat nilai dari kecerdasan aktualisasi jiwa pelamar. Tidak masalah meskipun nilainya hanya 1% karena universitas biasa hanya membina orang-orang biasa. Namun ketika sampai pada proses penerimaan, 9 universitas elit, yang khusus membina para kultivator, mereka akan mengambil nilai ujian dan mengalihkannya dengan Spirit Actualization Quotient untuk menghasilkan nilai akhir. Tentu saja, semakin tinggi kecerdasan aktualisasi jiwa seseorang, semakin banyak pula keuntungan yang dimilikinya. Kecerdasan aktualisasi roh Liao sangat rendah. Setelah mengalihkan 500 poin atau lebih dengan 35%, hanya tersisa 200 poin saja. Adapun kelas penting yang sombong di surga, adalah hal biasa untuk memiliki kecerdasan aktualisasi roh yang melebihi 60%. Dengan kata lain, orang lain hanya perlu mencetak 300 atau lebih poin untuk dapat dengan mudah menghancurkan Liao. Yang lebih buruk lagi adalah ketika kecerdasan aktualisasi jiwa seseorang menjadi lebih tinggi, proses berpikirnya menjadi lebih cepat, panca inderanya menjadi lebih tajam, dan tingkat kendali atas tubuhnya menjadi lebih besar. Bagaimana skor mereka yang berasal dari kelas penting tidak berbeda dengan mereka yang berada di kelas umum yang tidak tercampur aduk? Bukan karena Liao tidak pernah berpikir untuk melakukan kerja keras untuk meningkatkan gelar pembukaan basis rohnya. Masalahnya ini berbeda dengan belajar. Fakta dari buku dapat dipelajari dari hafalan. Kemampuan fisik dan keterampilan bela diri dapat dilatih dan dikembangkan secara gila-gilaan. Namun, tingkat pembukaan basis semangat seseorang benar-benar membutuhkan seseorang untuk mengandalkan banyak sumber daya alam untuk meningkat. Ambillah contoh dari kelas penting yang sombong dan sombong. Setiap hari, mereka mengonsumsi segala macam materi surgawi, harta duniawi, dan ramuan penguat. Mereka membeli pelatih kecerdasan aktualisasi, khusus untuk digunakan di rumah atau mereka pergi ke toko budidaya bawah tanah untuk pelatihan khusus. Jumlah uang yang mereka habiskan untuk membuka pangkalan roh setiap bulan bervariasi dari kurang dari beberapa puluh ribu hingga lebih dari puluhan miliar. Hanya dengan menghancurkan segunung emas dan perak mereka dapat meningkatkan hasil bagi aktualisasi mereka sebesar 1%. Adapun Liao,
dia memulung sisa-sisa dari makam artefak. Hasil maksimal yang dia hasilkan adalah 10.000 sebulan. Setelah membayar sewa, biaya hidup, dan uang sekolah, yang tersisa hanyalah pakan ayam, bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Bagaimana dia bisa punya uang untuk meningkatkan hasil bagi aktualisasinya? Ringkasnya dalam sebuah kalimat, dia miskin sekali. Tepat ketika hatinya diliputi kekhawatiran, dia mendengar Meng Jian melolong seperti babi yang disembelih. Sial. Dua orang mendapat 691 poin. Itu si Jiaxue dan Helian Lai, dua bajingan itu. Keduanya kembali imbang untuk posisi pertama dalam simulasi ujian kali ini. Kali ini, seluruh siswa kelas 3 mengikuti simulasi ujian secara bersamaan. Di depan kelas ada proyektor hologram. Nama dan informasi dari 10 siswa terbaik di seluruh sekolah terlihat secepat kilat. Yang pertama adalah seorang gadis cantik yang sedingin dan murni seperti salju dan seorang remaja jangkung dengan tatapan mengintimidasi dan penampilan heroik yang berkembang. Skor mereka tidak terlalu mengejutkan Liao. Namun kecerdasan aktualisasi roh yang mengikutinya menyebabkan api kecemburuan muncul di matanya. Si Jiaxue, hasil bagi aktualisasi 71%, Helian Lai, hasil bagi aktualisasi 72%. Meng Jian masih berteriak, tes, mereka benar-benar layak menjadi bintang Crimson Nimbus Second. Keindahan sekolah dan sekolah Adonis. Para elit dari selusin elit teratas dari kelas penting. Ayo lihat kedua bajingan ini. Tidak hanya laki-lakinya yang tampan dan perempuan yang cantik, tetapi mereka juga berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Rumornya, beberapa pembudidaya telah muncul dalam garis keluarga mereka. Nilai mereka bagus dan kecerdasan aktualisasi mereka juga tinggi. Itu adalah senjata rahasia sekolah kami untuk menyerang ujian masuk. Semua orang mengatakan bahwa mereka akan mudah untuk mengikuti ujian di 9 universitas elit. Sekolah secara khusus meminta Vian Glad Peng Hai untuk memberi mereka pelatihan khusus. Ini juga mempunyai arti lain. Pihak sekolah berharap mereka mampu menembus nilai tertinggi dalam ujian masuk universitas di kota Tombak Terapung. Setidaknya menembus 10 besar di kota. Berbicara dan berbicara, Meng Jian menghela nafas berlebihan. Aduh, barang pada akhirnya akan dibuang, orang pada akhirnya akan mati. Semua orang di sini setara dengan siswa sekolah menengah. Semua orang nongkrong di sekolah ini, tapi begitu kita lulus ujian universitas, saya khawatir mereka akan terbang, membubung tinggi, dan memasuki lingkaran petani, menyeberang untuk menikmati kehidupan mewah, menjalani kehidupan yang semakin menurun, degenerasi. Sedangkan bagi anak-anak miskin seperti kami hanya bisa menjadi buruh seumur hidup, kelas bergaji. Memikirkan hal ini mendinginkan hatiku. Dia telah berbicara lama sekali, tetapi dia tidak mendapat reaksi. Meng Jiang menoleh untuk melihat dan terkejut melihat sepasang mata Li Yao menatap kosong, menatap foto si Jiaxue. Sorot matanya tenang dan jauh, tidak meninggalkan petunjuk apapun yang sedang dia pikirkan. Meng Jiang segera menepuk kepala sahabatnya, "Hei nak, tidak mungkin kamu jatuh cinta pada si Jiaxue. Aku akan mengingatkanmu karena kebaikan hatiku. Wanita ini memang tak tersentuh bagi Anda dan saya. Dia dan Helian Lai adalah teman keluarga masa kecil. Rumornya, kedua keluarga utama mereka berniat bersatu melalui pernikahan. Dan juga, Helian Lai menjadikannya sebagai target yang harus dimiliki. Jangan pernah melihat kekuatan tinggi yang tidak dapat diatasi ini, karena dia memiliki toleransi paling kecil. Dia tidak pernah mengizinkan orang lain mendekati si Jiaxue. Terakhir kali, itu adalah murid pindahan baru yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan mengejar si Jiaxue. Hasilnya adalah di kelas seni bela diri, 3 tulang Helian Lai patah. Sedangkan bagi kami siswa campuran, Helian Lai hanya perlu 1 kali bersin untuk menyebabkan kami batuk darah akibat luka dalam. Omong kosong. Li Yao mengalihkan pandangannya dan tampak membuat resolusi. Jangan menyebut Helian Lai untuk saat ini. Mari kita bicara tentang si Jiaxue ini, yang menghabiskan sepanjang hari dengan asumsi wajah sedingin es dari orang mati. Kemungkinan besar, itu karena dia mempunyai kepribadian yang dingin. Bagaimana aku bisa menyukai tipe gadis seperti ini? Sumber daya sekolah sebagian besar bias terhadap kelas penting dan kelas meningkat. Kebijakan mereka terhadap kelas biasa sangat santai. Setelah mengikuti ujian simulasi, siswa kelas umum fokus pada kelemahan mereka masing-masing dan melatih keterampilan khusus. Hari berlalu dengan cepat. Pukul 4 sore, kelas akan segera berakhir. Tunggu sebentar agar kita bisa berjalan bersama. Saya menemukan kedai pancake baru-baru ini. Paman ketiga pemilik bekerja paruh waktu sebagai pembakar sekte vulkan. Pemiliknya juga diajari skill, Fire Cloud Palm. Omelet api merah terukir tangan, yang dia hasilkan memiliki kualitas terbaik. Hari ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Apa yang kamu katakan? Meng Jian dengan gagah berani memukul dadanya berkali-kali. Saya tidak bisa, ada sesuatu yang harus saya lakukan hari ini. Atau, aku akan mentraktirmu besok. Jawab sahabatnya tanpa ragu. Li Yao meninggalkan kelas dengan kecepatan kilat. Sejenak, dia melihat ke kiri dan ke kanan, bertingkah seperti pencuri. Berputar mengelilingi kampus, dia berpindah setengah lingkaran raksasa. Dia melewati 2 ruang makan dan berhenti di hutan kecil di belakang kampus selama sekitar selusin menit sebelum kembali ke jalan semula.
Dia berjalan diam-diam sambil berjinjit, menyelinap menuju lantai pertama sebuah gedung sekolah tua di mana ada ruangan yang penuh dengan sampah. Dia menutup pintu dengan lembut dan disambut dengan aroma anggrek lembah liar yang samar dan tidak jelas. Sepasang mata dingin seperti mata air jernih menatap tajam ke arahnya dari kegelapan. Di bawah pupil itu ada hidung yang tinggi dan terangkat serta bibir tipis yang terkatup rapat. Jika Meng Jiang ada di sini, dia pasti akan mengeluarkan lolongan ikoniknya yang menyembelih babi. Oke, kamu adalah iblis kecil yang sudah mati. Kamu benar-benar terhubung dengan Dewi Sekolah Kedua. Anda, rasa hausmu tidak mengenal batas. Bab 8, memperbaiki prosesor kristal. Kamu terlambat 55 menit, kata si cantik dingin, seperti gunung beku. Maaf, tempat ini agak sulit ditemukan. Apakah kamu membawa barangnya? Liao mengkritik secara tersirat sambil mengulurkan cakar kotornya. Alis si Jiaxue yang seperti pohon willow sedikit berkerut saat dia menilai penampilan Liao. Dia merasa sepertinya dia memilih lokasi tersebut tanpa banyak berpikir. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat namun, bagaimanapun, dia mengeluarkan unit pengolah kristal dari tas sekolahnya. Ini cepunya. Ini sangat tidak stabil setelah butuh. Itu macet setiap kali jika Anda membiarkannya berjalan lebih dari 3 menit. Saya sudah mengunjungi lusinan bengkel dan mereka semua mengatakan bahwa arsitekturnya terlalu kuno, banyak komponen di dalamnya yang sudah tidak diproduksi lagi, dan tidak mungkin diperbaiki. Saya pernah mendengar Anda adalah penggemar prosesor kristal veteran dan juga ahli dalam memperbaikinya. Jika Anda dapat memperbaikinya, sebutkan berapapun harga yang Anda inginkan. Uang tidak menjadi masalah. Tentu saja, jika Anda tidak dapat memperbaikinya, tolong jangan merusak komponen apapun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mari kita bahas ini setelah aku memeriksanya. Memperbaiki prosesor kristal memerlukan serangkaian keterampilan yang luas dan mendalam. Liao tidak berani memberikan jaminan. Dia mengeluarkan sepasang sarung tangan anti debu dan memakainya. Baru setelah itu dia dengan sungguh-sungguh mengambil CPU tersebut. Saat CPU ditekan ke tangannya, dia merasakan sepenuhnya kekokohan prosesor kristal klasik sejati. Ini adalah CPU antik dengan sejarah setidaknya lebih dari 100 tahun. Separuh dari arsitekturnya masih bersifat mekanis. Ada tombol segitiga di bagian luar berbentuk bola. Ketika Liao menekan tombolnya dengan ringan, unit pemrosesan kristal mengeluarkan suara berdengung dan bergetar ringan saat terbangun. Tampaknya arsitektur mekanisnya beroperasi secepat kilat. Beberapa detik berlalu dan tiba-tiba, benda itu terbang dari telapak tangan Liao dan melayang di udara. Dua berkas cahaya ditembakkan dari dua bukaan di bagian atas dan bawahnya, mengembun menjadi satu membentuk hologram raksasa. Ini mengubah 49 karakter mesin terbang yang berkilau dan bersinar menjadi ada, yang membentuk papan ketik mesin terbang virtual yang rumit. Ini hanyalah sebuah karya seni, mata Liao dipenuhi dengan kelembutan yang tak tertandingi. Dia mengidentifikasi bahwa ini adalah CPU tipe tabung Sekte Sitar Surgawi, makam besar 7, yang dikembangkan lebih dari 140 tahun yang lalu. Dalam sejarah perkembangan prosesor kristal, CPU tipe tabung, hanya ada di arena selama belasan tahun sebelum jatuh ke CPU tipe chip, yang lebih canggih. Selain itu, Sekte Sitar Surgawi adalah sekte kecil yang hanya ada selama 50 tahun atau lebih. Sekte kecil ini mengandalkan keberhasilan dalam merilis generasi arsitektur prosesor kristal, makam besar, tetapi mereka tidak pernah mengikuti perkembangan teknologi modern. Selama dekade ketika CPU tipe chip merajalela, sekte ini memutuskan untuk melakukan semuanya. Mereka mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mengembangkan Fastum 7. Pada akhirnya, sumber modal mereka retak dan mereka harus menyatakan bangkrut. Oleh karena itu, Fastum 7 dikenal sebagai kejayaan terakhir dari semua prosesor kristal tipe tabung, menjadikannya sebagai sebuah mahakarya. Sepasang tangan Liao berubah menjadi angin sepoi-sepoi saat mereka melompat-lompat di atas papan ketik mesin terbang yang bersinar dan beriak. Kecepatan mengetiknya belum tentu cepat, namun gerakannya natural dan mengalir, bergulir dengan bebas dan mudah. Penampilannya bukan seperti mengetuk keyboard, melainkan memetik sitar yang tak ternilai harganya. Yang muncul di hologram adalah deretan instruksi skrip mesin terbang yang mengikuti gerakannya, jatuh seperti badai hujan yang deras. Dan prosesor kristal juga mengikuti antarmukanya dengan mengeluarkan bunyi bip yang sangat lemah yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Liao mendekatkan telinganya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia memiliki ekspresi konsentrasi penuh. Setiap gerakannya sangat tepat. Bagaimanapun, CPU tipe tabung adalah artefak yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu. Arsitekturnya lebih sederhana dibandingkan dengan prosesor tipe chip mainstream lainnya saat ini. 2 menit kemudian, Liao dapat membuat keputusan awal, pasti ada yang salah dengan heatsink, menyebabkan suhu internal prosesor kristal menjadi sangat tinggi selama runtime. Fungsi prosesor kristal modern menjadi semakin kuat, karena harus memproses data dan informasi telepati dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan untuk prosesor kristal tipe lama lebih dari 100 tahun yang lalu, bebannya menjadi terlalu berat. Hal ini sama dengan seorang pria berusia 150 tahun yang harus menanggung beban lebih dari 1000 pon setiap hari, tahun demi tahun. Sulit untuk menghindari kerusakan sendi. Prosesor kristal ini adalah sisa peninggalan kerabat dekat saya. Bagi saya, itu adalah kenangan penting yang berisi kenangan bermakna. Selama Anda bisa memperbaikinya, saya bersedia membayar berapapun biayanya, si Jiaxue berbicara dengan serius. Liao berpikir dan menganggukkan kepalanya,
Heatsink yang tergores adalah kerusakan umum pada prosesor kristal, secara teknis ini bukan masalah besar. Alasan mengapa tidak ada bengkel yang Anda kunjungi tidak dapat melakukan perbaikan terutama karena nomor model prosesor kristal ini terlalu langka. Teknologi yang digunakan oleh prosesor ini juga sudah terlalu ketinggalan zaman. Unit pendingin yang digunakan di dalam belum diproduksi dalam 100 tahun terakhir, dan unit pendingin modern yang digunakan dalam prosesor modern pada dasarnya tidak kompatibel. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Saya kebetulan memiliki beberapa heatsink antik yang sangat berharga dalam koleksi saya. Yang perlu saya lakukan hanyalah mencobanya beberapa kali, meskipun beberapa di antaranya terhapus, saya seharusnya bisa memodifikasi salah satunya agar cocok sebagai heatsink untuk prosesor ini. Tidak perlu omong kosong, sebutkan saja harganya. Si Jiaxue telah membaca yang tersirat. Astaga, bukankah menyedihkan jika membicarakan masalah uang antar sesama mahasiswa begitu mendesak? Bagaimanapun, ini bukan masalah besar. Waktunya singkat, izinkan saya membawanya pulang. Saya memperkirakan yang saya butuhkan hanyalah 1 malam untuk menyelesaikan ini. Mengenai biaya pembongkaran, biaya pengujian, biaya perbaikan, biaya komponen, biaya perakitan dan pemasangan, serta biaya tenaga kerja saya semuanya, saya akan mendiskonnya hingga 95% untuk Anda. Saya menghitungnya menjadi 98.500 kredit. Apakah Anda ingin membayar tunai atau melakukan transfer? Si Jiaxue menyipitkan matanya. Cahaya berbahaya terpancar dari dalam matanya. Tiba-tiba, suhu sekitar ruang sampah sepertinya turun 10 derajat. Saya mungkin punya uang, tapi bukan berarti saya akan membiarkan orang lain memperlakukan saya sebagai sasaran empuk untuk ditipu. Apakah kamu mengerti? Liao menelan ludah dengan susah payah. Dia menahan tekanan dan menjelaskan, itu benar. Jika dibandingkan dengan memperbaiki prosesor kristal biasa, harga ini agak mahal. Dengan hampir 100.000 kredit, seseorang dapat membeli prosesor kristal kelas atas dengan kekuatan komputasi, yang sebanding dengan seorang kultivator di puncak tahap penyempurnaan. Namun, unit prosesor kristal Anda memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Itu sudah bisa dianggap barang antik. Tentunya harga reparasi barang antik berbeda-beda. Mari kita tidak membicarakan biaya lainnya, mari kita bicara tentang beberapa heatsink yang perlu saya gunakan pada prosesor kristal ini. Semuanya diperoleh melalui upaya berdarah selama bertahun-tahun. Saya harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan koleksi langka ini. Semuanya hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi percayalah, ini adalah harga yang benar-benar adil dan masuk akal. Si Jiaxue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang tenang tertuju padanya. Kecerdasan aktualisasi spiritualnya melebihi 70%, membawa serta tekanan spiritual yang pantang menyerah. Hati Liao menegang dan dia hampir pingsan. Namun ketika dia memikirkan tujuannya, dia tetap memaksakan diri untuk berbicara. Jika teman sekelasku si Jiaxue merasa itu terlalu mahal, itu juga tidak menjadi masalah. Anggap saja pemeriksaan saya kali ini gratis. Anda dapat mengirimkannya ke beberapa bengkel besar di negara lain. Biarkan mereka perlahan menemukan unit pendingin yang sesuai untuk model Anda. Saya rasa akan memakan waktu paling lama 3-5 bulan untuk menemukan 1 atau 2 stok. Jika Anda memutuskan untuk mengambil cara ini, biayanya harus dikurangi hingga di bawah 10.000 kredit. 3-5 bulan. Si Jiaxue mengerang pelan. Dia tahu bahwa Liao mengatakan yang sebenarnya karena teknisi di beberapa bengkel mengatakan hal yang sama kepadanya. Dari apa yang mereka katakan, memperbaiki jenis CPU lama tidaklah sulit, namun menemukan komponen yang sesuai sangatlah sulit. Mereka pun memberi perkiraan 3-5 bulan. Namun, jika nasibnya buruk, mungkin saja dia harus menunggu hingga setengah tahun. Agaknya, kecil ini juga memahami hal ini, sehingga menganggap dirinya sebagai sasaran empuk. Lupakan, dia sendiri masih perlu berkultivasi. Tidak perlu terlibat dengan para bajingan dari kelas biasa ini. Si Jiaxue menganggukkan kepalanya, dan dengan wajah tanpa ekspresi berkata, baiklah rekan pelajar Liao, saya dapat memberi Anda 100.000 kredit, tetapi transaksi bisnis memerlukan kontrak bisnis. Besok saat ini, saya ingin melihat prosesor kristal tampak benar-benar baru. Selain itu, Anda akan menjamin stabilitas operasionalnya di masa depan. Jika terjadi kesalahan sesekali, saya tidak akan membayar biaya perbaikan lanjutan apapun. Apakah ada masalah? Sama sekali tidak ada masalah. Setelah saya mengganti heatsinknya dengan yang sesuai, heatsink dapat kembali beroperasi normal setidaknya selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Anda dapat terus mencari heatsink yang sesuai untuk model ini. Selama kamu menggantinya secara berkala, itu akan baik-baik saja, jawab Liao secepat kilat, dengan senyuman di wajahnya. Kalau begitu tidak apa-apa, si Jiaxue menganggukkan kepalanya. Dia tidak mau berurusan dengan kecil ini bahkan 1 detik pun, jadi dia berbalik untuk pergi. Liao duduk di atas sekotak sampah, kepalanya dipenuhi keringat dingin. Baru setelah sekian lama berlalu barulah dia merasakan beban di pundaknya, lalu bersiul. Kesuksesan. Dengan 100.000 kredit, dia bisa pergi ke pasar hantu bawah tanah untuk membeli obat penguat knock-off yang diproduksi secara ilegal, memberinya kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan aktualisasinya dengan persentase yang sangat besar. Obat penguat tiruan mengandung sejumlah besar pengotor dan konsumsinya menyebabkan efek samping yang sangat hebat. Namun, mereka lebih unggul dalam hal biaya dan kecukupan.
100.000 kredit cukup untuk membeli persediaan dosis konsumsi selama 3 bulan, memberinya kesempatan untuk meredam akar semangatnya dalam jangka waktu, sprint 100 hari, untuk terlahir kembali sepenuhnya. Keinginan saya adalah untuk masuk ke 9 universitas elit. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Bahkan jika kamu adalah Dewi sekolah kedua, aku tidak punya pilihan selain menipu uangmu dengan kejam. Aku sungguh minta maaf. Liao memasukkan CPU, Fastum 7, ke dalam tas sekolahnya. Dia mengusap pelipisnya yang agak bengkak dan sakit sebentar. Sekilas senyuman muncul di wajahnya saat dia melangkah keluar dari ruangan sampah. Bab 9, Ikan Asin dan Sepatu. Bab 9, Ikan Asin dan Sepatu. Penerjemah, Scrivon H. Editor, Geoffrey Lanchen. Dengan berakhirnya sesi sekolah pada hari itu, tibalah saat-saat tenang yang jarang terjadi di kampus. Di sepanjang jalan kecil di atas rindangnya pepohonan terdengar tawa riang dan percakapan. Beberapa angkutan pribadi mewah perlahan turun dari udara saat para orang tua datang menjemput anak-anak mereka. Ada juga beberapa siswa seperti Liao, yang menyeret tubuh mereka yang lelah, berjalan perlahan menuju gerbang sekolah. Saat dia hendak keluar dari gerbang sekolah, Liao tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Siluet tinggi menghalangi jalan di depannya. Kamu dipanggil Liao. Apakah kamu yang bersama si Jiasue beberapa saat yang lalu? Mata Liao tiba-tiba menyusut kembali ke rongganya. Dia merasa seperti 10.000 jarum menusuk ke seluruh tubuhnya. Detak jantungnya meningkat dalam sekejap. Rasa dingin menyebar dari tulang ekornya dan menjalar ke atas tengkoraknya. Tekanan yang dikeluarkan orang ini terlalu besar. Dia seperti ular beludak beracun yang terpaku pada seekor tikus. Liao benar-benar tidak bisa bergerak satu langkah pun. Bahkan menelan air liur pun menjadi sangat sulit. Itu dia Lianli, pakar nomor 1 Crimson Nimbus Second, He Lianli. Kali ini aku sudah selesai. Liao menjerit dalam hatinya. Dia bermaksud menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat berbicara setengah kata pun. He Lianli berdiri dengan santai dan ceroboh. Sebuah prosesor kristal digenggam di tangan kanannya dan tenggelam dalam penghitungan melalui serangkaian soal ujian yang berlaku, sama sekali tidak menatap langsung ke mata Liao. Dia berkata tanpa banyak berpikir, tidak perlu takut. Saya jelas tahu bahwa dengan jenis sampah Anda, tidak mungkin Anda memiliki sesuatu dengan Small Sue. Aku akan melupakannya kali ini saja. Aku sedang tidak ingin membereskanmu. Jarinya mengetuk hologram dengan ringan, beralih ke pertanyaan berikutnya. He Lianli terus berbicara, meskipun demikian, saat ini adalah momen yang mendesak dan kritis, sprint 100 hari. Sue kecil dan aku adalah orang-orang yang akan meraih tempat pertama dalam ujian masuk Universitas Kota Tombak Terapung. Saya berharap selama jangka waktu ini, tidak akan ada sampah samar yang mengganggu Sue kecil, sehingga mengganggunya. Apakah kamu sudah mengerti? Mata Liao menyipit saat dia menggigit giginya dengan kuat, maksudmu aku sampah. He Lianli bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan salah, aku tidak secara khusus menargetkanmu. Dari sudut pandangku, kalian sekelompok siswa kelas umum yang nakal, masing-masing dari kalian, adalah sampah. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Liao. Sekilas saja menyebabkan Liao merasa perutnya seperti dihantam palu besar dengan ganas. Sungguh tak tertahankan. Dia mundur 2 langkah dan terbatuk-batuk. He Lianli mendengus dingin. Penghinaan memenuhi wajahnya saat dia berbalik dan pergi. Liao membungkuk sambil terbatuk-batuk, tampak seperti udang raksasa, dan bahkan mengeluarkan air matanya. Lama sekali berlalu sebelum dia bisa berdiri tegak. Dia bernapas berat dan menatap tajam ke arah kepergian He Lianli. Brengsek, jangan bilang padaku bahwa saat ini, yang dibutuhkan seseorang hanyalah menjadi tinggi dan angkuh, berani dan kuat, tampan dan bergaya, percaya diri dan santai, memiliki alis tipis dan mata berbintang, dilahirkan kepada rumah tangga yang kaya dan berkuasa dengan kekayaan bersih 18 miliar, untuk memiliki bakat yang sangat kuat dalam budidaya dan kekuatan seorang tiran yang pantang menyerah, lalu seseorang bisa menjadi sombong ini. Setengah jam kemudian, untungnya memang kali ini keberuntungan telah membawaku ke rumah nenek. Demi memperbaiki prosesor kristal si Jiaxue, saya sebenarnya menyinggung He Lianli. Jika saya tahu keadaan akan menjadi seperti ini, saya pasti akan menaikkan harga. Hanya minimal 200.000 kredit yang layak. Juga, itu He Lianli. Ini, putra, dari, A Jalang. Berbekal kekuatan uang, dia mengkonsumsi materi surgawi dan harta duniawi seolah-olah itu adalah makanan. Dia meminum obat penguat seolah-olah itu adalah air keran. Dia juga memiliki ahli kultivator bawah tanah yang membantunya memperkuat pikirannya. Ahli seni bela diri yang hebat membantunya membentuk fisiknya. Hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan hasil bagi aktualisasinya hingga lebih dari 70%. Anehnya, dia sombong. Sampah. Saya bukan sampah. Harinya akan tiba. Saya akan menjadi Master Artificer sejati. Aku akan menghajarmu sampai habis dan membuangmu ke tempat sampah. Seorang pemuda yang sendirian berjalan sendirian dalam perjalanan pulang. Ekspresinya seperti iblis saat dia mengertakkan gigi karena marah. Kadang-kadang, ketika dia menabrak batu kecil di pinggir jalan, dia dengan ganas menendang batu itu hingga terbang. Kemunculan He Lianli membuatnya memahami dengan jelas jarak antara dirinya dan seorang kultivator jenius, dan tentu saja, jaraknya sangat besar.
Hal ini membuatnya memahami bahwa peluang keberhasilan impiannya untuk menguji diri di 9 universitas elit, melangkah ke jalur kultivasi, dan menjadi master artificer, tidaklah pasti. Adegan yang dia lihat berulang kali dalam mimpinya yang luar biasa muncul di lautan pikiran Liao. Tampaknya itu adalah adegan dari film. Ada seorang pemuda mengenakan tank top merah. Dengan alis terangkat dan mata terbuka lebar, dia berbicara dengan lantang, jika kita tidak memiliki mimpi apapun dalam hidup, apa bedanya kita dengan ikan asin? Dari dulu hingga sekarang, adegan ini akan sangat memotivasi Liao. Hal ini membuat dia maju dengan berani di jalan impiannya tanpa rasa takut. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengingat sisa mimpinya. Apa tanggapan orang lain ketika pemuda tank top merah itu menyelesaikan perkataannya adalah, "Kamu bahkan tidak punya sepatu. Bukankah itu membuatmu menjadi ikan asin?" Liao berdiri tegak sambil tanpa sadar menatap kedua kakinya. Yang dia kenakan adalah sepasang sepatu olahraga dasar yang diambil dari tumpukan sampah. Biasanya, dia berkultivasi dengan gila-gilaan, jadi sepatunya sudah lama dipakai. Tidak hanya ukiran solnya saja yang terkikis, bahkan ujung sepatu kirinya pun berlubang sehingga memperlihatkan bagian besar jari kaki yang kotor. Dia teringat kembali beberapa saat yang lalu ketika dia melihat sepatu yang dikenakan Helian Li. Itu adalah sepasang model terbaru dari sepatu budidaya, Superstar G9. Mereka dibuat dengan tangan dan disempurnakan menggunakan kulit binatang iblis yang paling keras dan tahan lama. Timbangan dipasang pada bagian luar, meningkatkan ketahanan aus secara signifikan. Dikatakan bahwa solnya terbuat dari 2 lapisan, dan di antara keduanya terdapat bantalan udara yang dimurnikan dari kantung renang ikan iblis laut dalam. Tidak hanya meningkatkan tenaga melompat, juga melindungi sendi kaki seseorang. Harga sepasang sepatu ini mencapai puluhan ribu kredit. Di medan perang ujian masuk di mana kekuatan besar ditampilkan dan di mana hanya satu yang bisa berkuasa, masih ada banyak siswa dari keluarga kaya dan berkuasa seperti Helian Li, semuanya mengenakan Superstar G9 dan menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya. Bagi dirinya sendiri, seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa, bagaimana dia bisa mampu menekan dan melampaui orang-orang ini di medan pertempuran kejam yang penuh darah? Bagaimana dia bisa mewujudkan mimpinya? Hati Liao sangat bingung, dan langkahnya juga menjadi sangat berat. Jalan di depannya sepertinya panjang, cukup panjang. Malam tiba dan lampu malam menyala. Dia akhirnya berhasil mencapai distrik utama. Di depan ada jembatan kristal besar. Jika dia melintasi rel kereta kristal berkecepatan tinggi dan melewati gorong-gorong di bawah jembatan, dia akan menemukan dirinya berada di kawasan pemukiman Morning Sun Village. Ini adalah pinggiran kota, tempat itu relatif tandus dan sangat sedikit orang yang datang dan pergi. Tepat ketika Liao hendak melewati gorong-gorong, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang menusuk dari sisi telinganya. Yang bisa dia lihat hanyalah cahaya yang memancar ke sekeliling. Sebuah kereta kristal sedang melintasi jembatan. Liao tiba-tiba berdiri terpaku dan mengusap matanya, memandang ke arah jembatan. Dalam sekejap kilatan cahaya yang keluar beberapa saat yang lalu, dia melihat sebuah gambar. Ada seseorang berdiri di atas jembatan. Ini mungkin orang yang ahli melewati jembatan jalur kereta api. Rel kristal berkecepatan tinggi, adalah salah satu dari 10 artefak besar milik Federasi, yang dipuji sebagai harta nasional. Kecepatan maksimumnya bisa melebihi 1000 km per jam. Selain itu, setiap potongan gerbong di kereta rel kristal dilengkapi dengan artefak tingkat militer pertahanan terbaik untuk bertahan melawan binatang buas. Kemampuan destruktif dari serangan berkecepatan tinggi sama sekali tidak kalah dengan kultivator tingkat tinggi yang menyerang dengan sekuat tenaga. Untuk mencegah kecelakaan yang tidak terduga, kereta kristal berkecepatan tinggi biasanya melayang sekitar selusin meter dari tanah pada jalur rel khusus. Jalur kereta api ditutup rapat sebagai pembatas, bagaimana orang idiot ini bisa merangkak masuk ke dalam? Benar, Liao melihatnya dengan jelas. Seorang lelaki tua sebenarnya berdiri di jalur rel jembatan. Orang tua ini tampak sangat aneh, dia sudah tua dan berambut abu-abu, dan penampilannya kusam dan kuno. Dia tampak seperti digali puluhan ribu tahun yang lalu, seperti pernah berada di museum yang dilihat oleh Liao. Tapi, tubuhnya justru mengeluarkan udara yang sangat berat. Meskipun jarak mereka lebih dari 100 meter, hal itu menyebabkan Liao mendengar detak jantungnya sendiri yang berdetak kencang. Berdebar, 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 rasanya seperti palu besar yang terus-menerus membombardir lembaran logam. Udara lelaki tua itu bagaikan lautan luas. Kekuatan menindas Helian Li sungguh lemah dan menyedihkan jika dibandingkan. Perbedaan keduanya lebih besar dari jarak antara matahari dan kunang-kunang. Liao juga punya perasaan tertentu. Jika dibandingkan dengan penampilan ketenaran dan kekuasaan yang diciptakan Helian Li, lelaki tua ini tidak mewujudkan suasana ini secara sadar. Meskipun ada gelombang yang secara tidak sengaja meluap dari lelaki tua itu, apa yang dirasakan Liao hanyalah puncak gunung es. Orang tua itu mengenakan jubah kasar yang sederhana dan polos, sepertinya dia keluar dari dunia budidaya kuno 40.000 tahun yang lalu. Hei, itu adalah momen yang berbahaya. Liao tidak bisa memastikan apakah lelaki tua ini gila atau eksentrik. Dia melihat kereta itu tiba di sini dengan kecepatan tinggi. Tangan dan kakinya bergerak sambil menangis dengan keras. Orang tua itu menutup telinga terhadap teriakan Liao sambil terus mengukur cahaya yang terus meluas di depannya. Tampaknya dia benar-benar ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitarnya.
Dia sangat penasaran dengan jalur rel kristal yang terletak di jembatan dan kereta rel kristal yang menjerit-jerit yang akan segera tiba. Terlebih lagi ekspresi yang muncul di wajahnya, itu berisi pikiran gembira tentang seorang anak nakal yang telah menemukan mainan baru. Detik berikutnya, bab 10, dirasuki hantu. Kereta kristal berkecepatan tinggi melaju melintasi. Dengan pewa, seperti pecahnya telur, lelaki tua itu ditabrak. Dia hancur dalam hitungan milidetik. Anggota badan dan tulang patah dan hancur di bawah serangan gelombang energi esensi yang sangat deras. Dia dimusnahkan sampai ke tingkat sel, lenyap dari muka planet. Yang dilihat Liao hanyalah kilatan merah terang dan lelaki tua misterius itu menghilang sepenuhnya. Dia menghela nafas tak berdaya dari dalam hatinya. Dibesarkan di makam artefak, yang memiliki lingkungan menakutkan yang penuh dengan bahaya, bertemu dengan mayat bukanlah hal yang luar biasa baginya. Selain itu, ia secara pribadi mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam mimpinya yang luar biasa, dan ketika menyangkut masalah kematian, Liao bukanlah tipe orang biasa yang akan bereaksi dengan teror atau perasaan tidak enak badan. Namun demikian, pada akhirnya, ia tetaplah makhluk hidup dan kehidupan ini menghilang di hadapannya dengan cara yang menyedihkan membuat hatinya terasa agak aneh. Orang tua ini mungkin adalah seorang kultivator yang menjadi gila. Inilah satu-satunya alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu yang gila ini, pikir Liao dalam hati. Kereta kristal tidak terpengaruh sama sekali oleh kecelakaan kecil ini dan mempertahankan kecepatan tinggi, terus bergerak. Ia pergi, tidak pernah kembali, menghilang dengan cepat ke cakrawala. Liao tahu apa yang akan terjadi. Akan ada penjaga keamanan di kereta yang pasti akan memberitahu Departemen Kepolisian setempat tentang masalah ini. Ada juga militer, mereka akan bergegas ke sini dengan sejumlah besar polisi militer mereka. Dia adalah seorang pemulung yang mengumpulkan sisa-sisa di makam artefak. Perbuatannya bisa dikatakan berbatasan dengan hukum. Seperti biasa, Liao tidak mau berurusan dengan polisi militer agar tidak menimbulkan masalah. Dia merapikan pakaiannya, mempercepat langkahnya, dan melewati gorong-gorong. Namun, dia tidak menyadari bahwa di pesawat terpisah yang tidak terlihat olehnya, sesosok manusia kristal transparan, tampak seperti salinan persis dari lelaki tua misterius itu, muncul di tempat yang sama persis di mana lelaki tua misterius itu berdiri di jembatan, jalur rel. Lelaki tua itu tampak agak bingung ketika dia mengamati sekelilingnya. Akhirnya, mata lelaki tua itu berkilat, terkunci dalam kemarahan yang membara. Sosok kristal transparan itu tiba-tiba pecah menjadi segudang pecahan tak berwujud dan tak berwujud, membiaskan dan bersinar terang di bawah sinar bulan seperti ribuan kupu-kupu cantik menggunakan sayapnya untuk terbang. Tanpa peringatan apapun, mereka diam-diam masuk ke dalam tubuh Liao. Ini dingin. Liao merasakan angin mengerikan yang menusuk tulang. Dia sepertinya mendengar sesuatu yang bergumam dengan bahasa yang sangat kuno dan misterius di dekat telinganya. Ini merupakan teror yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, sebuah kengerian yang tidak dapat disebutkan namanya. Dia tanpa sadar gemetar. Aneh, ini sungguh terlalu aneh. Sebagian rambutnya berdiri tegak, dan darahnya menjadi dingin. Dia meluruskan seragam sekolahnya dan mulai berlari. Menurut logika, ketika seseorang mulai berlari, keempat anggota tubuhnya akan bergerak dan tubuhnya akan menghasilkan panas. Tapi tidak peduli seberapa banyak Liao berlari, tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kecepatan larinya hingga batas ekstrim seperti tornado, sampai pada titik muntah, rasa dingin yang menusuk tulang di jiwanya mengikuti tanpa akhir seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Seolah-olah ada belatung di tulang kakinya, menelannya sedikit demi sedikit. Dia terhuyung pulang dan melemparkan dirinya melalui pintu rumah. Saat itu, seluruh dirinya telah membeku menjadi es batu. Namun jika dilihat dari penampilan luarnya, mereka akan mendapati wajahnya memerah, alisnya dipenuhi keringat, dan seluruh tubuhnya dikelilingi kabut putih uap yang membubung di udara. Sungguh keanehan yang tak terkatakan. Hitam kecil, sepertinya aku sakit. Cepat bantu aku ke tempat tidur dan temukan artefak obat anti demam dari kotak obat. Liao berbicara dengan ucapan yang tidak jelas. Semburan kegelapan muncul dalam penglihatannya. Bagian atas dan bawah kelopak matanya beradu tanpa henti. Dia tidak bisa menunggu pedang Blackwing terbang. Kakinya melemah, dan dia sudah terjatuh ke lantai. Dia mengidam pingsan sepenuhnya. Sepertinya dia tenggelam di rawa yang dalam. Panca inderanya hampir tidak ada apa-apanya. Dia tak henti-hentinya berada dalam kegelapan mutlak. Asteris. Itu tidak pernah berakhir. Akhirnya, tepat sebelum dia menjadi gila, tepat sebelum dia berdoa kepada ratusan juta dewa di dunia tanpa batas ini agar mereka mengakhiri semuanya, seluruh tubuhnya mengendur dan kegelapan menghilang seperti air pasang surut. Dia menghirup udara segar sekali lagi, dan udara yang dia hirup 100 kali lipat lebih segar daripada udara apapun yang pernah dia hirup. Tempat apa ini? Liao mengamati sekelilingnya, merasa agak bingung. Dia tahu secara tidak sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk, yang berbahaya dan menakutkan. Namun, mimpi buruk ini berbeda dibandingkan saat dia mengalami mimpi luar biasa. Dunia mimpi ini sangat jernih, mengandung unsur-unsur kuat dari zaman kuno. Dia berdiri di atas lapangan militer yang sangat luas. Di segala arah terdapat senjata raksasa dan artefak patung perunggu yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi, menembus awan. Mereka mencakup ladang luas seluas lebih dari 100 hektar. Dan secara mengejutkan tanah ini terletak di puncak gunung terapung di langit.
Di bawah tepiannya terdapat pemandangan yang tak terlupakan, gulungan ombak besar di lautan hitam raksasa. Bau darah yang maskulin dan bau keringat dari sosok-sosok berasap menyerang dan membombardir lubang hidung Liao, hampir membunuhnya karena bau busuk itu. Di sekelilingnya ada beberapa ribu humanoid berotot dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik, otot-otot yang meledak, dan wajah yang garang. Masing-masing humanoid buff ini membawa palu yang tampaknya berbobot lebih dari 1000 pon di bahu mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan energi, melakukan latihan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa palu seberat 1000 pon menghantam lantai secara bersamaan, menyebabkan dasar seluruh gunung terapung bergetar dan berguncang. Saat ini, Li Yao sangat terkejut. Dia menemukan bahwa dia secara tak terduga telah menjadi salah satu dari raksasa kekar setinggi 9 kaki ini. Bahkan penampilannya pun berubah total. Dia menyentuh dagunya dengan tangannya dan merasakan janggut yang seperti jarum besi. Di tangannya dia memegang palu besi yang sama, seukuran pohon. Genggaman tali melingkarnya telah bergesekan, menembus telapak tangannya dan membasahi darahnya. Di depan lapangan militer ini ada raksasa yang 2 kali lebih besar dari raksasa lainnya. Itu bukan ras manusia, sebuah titan. Ia melotot saat ia membuka mata lonceng tembaganya yang besar dan berteriak seperti badai petir, kalian 3527 barang tak berguna, kalian telah secara resmi diterima di bawah 100 Smelting Guild, dan telah menjadi pekerja tingkat terendah dari 100 serikat peleburan. Ini adalah hasil usaha kumulatif nenek moyang Anda, rejeki yang tercipta dari 3 generasi budidaya. Kami, 100 sekte peleburan, adalah serikat perajin terhebat dan terkuat di dunia depan besar ini. Serikat kami sangat ketat. Bahkan jika kamu memiliki pekerjaan terkecil dan paling dasar di guild ini, kamu juga harus mengerahkan hidupmu dalam berkultivasi. Sebagai pekerja kelas rendah, setiap hari, masing-masing dari Anda harus membawa 3000 pon air, menebang 50 pohon, dan melakukan perjalanan ke laut neraka di bawah untuk berburu setidaknya 10 Houghton Ridge. Ini akan menjadi makananmu. Namun, hal yang paling penting adalah, kamu harus mengembangkan teknik dasar dari 100 Smelting Guild, kurang dari lebih besar dari. Setelah kalian semua selesai mendengarkanku, dasar bajingan tak berguna. Setiap hari, Anda harus mengayunkan palu besi Anda 10.000 kali, dan setiap ayunan tidak boleh kurang. Ketika kamu mampu membuat lubang yang dalam di dalam lantai yang dilebur orichalcum murni ini, maka kamu akan dipromosikan menjadi pekerja penempa logam dan dapat mengembangkan teknik dengan kualitas lebih tinggi. Mengolah. Berikan aku hidupmu untuk berkultivasi. Oh Yeming, untuk apa kamu berdiri seperti orang terbelakang? Mengapa kamu tidak berkultivasi? Liao masih belum mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mengetahui bahwa seluruh kelompok humanoid sedang mengamatinya dengan tatapan kasihan yang luar biasa. Hatinya langsung membeku. Angin puyuh yang dipenuhi keganasan dan kedengkian menerjang dari depan. Itu adalah Titan raksasa yang datang dari jarak lebih dari 100 meter. Dalam sekejap mata, Titan menggunakan skill untuk muncul tepat di depannya. Sang Titan menjulang tinggi dan menatap tajam ke arah Liao. Oh Yeming, kemarin kamu mengoceh yang tidak masuk akal saat makan malam. Anda juga yang mengatakan pembicaraan gila tentang menjadi pemimpin persekutuan 100 peleburan di masa depan. Apa yang salah? Anda tidak merasa bahwa kurang dari lebih besar dari terlalu sederhana, sehingga tidak cocok untuk Anda, pemimpin persekutuan masa depan, untuk mengolahnya. Baik-baik saja maka, hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan sedikit betapa hebatnya teknik palu Chaos Gale 108 tangan. Mati. Sepasang tangan Titan terbuka lebar. Asap hitam mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi palu raksasa yang lebih besar dari tengkorak Liao. Ia menari, menghasilkan angin kencang, dan pukulan itu menghantam kepala Liao. Liao masih belum memproses apa yang sedang terjadi. Yang dia rasakan hanyalah dia menumbuhkan sepasang sayap saat dia melayang di udara, dan kepalanya terasa seperti membesar 10 kali lipat. Dia menjerit tanpa henti di dalam hatinya, ada apa dengan bajingan ini? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.